Baiklah, kita segera mulai saja acara hari ini. Mas Agung, boleh di-share? Jadi ini adalah tema malam ini, ya, webinar Forum Kapengda PFI 4 April 2022. Tadinya kita seperti biasa mulainya jam 19.30, tapi karena menyesuaikan dengan bulan Ramadan, jadi kita mulai di jam 21. Mudah-mudahan tidak terlalu malam untuk rekan-rekan sekalian. Temanya yang webinar ke-8 ini adalah branding untuk fotografer. Ada beberapa aturan yang mohon kita sepakati bersama. Pertama, yaitu yang berhak melakukan rekaman adalah penyelenggara, yaitu Forum Kapengda PFI. Rekaman akan dipublikasikan di channel YouTube Kapengda PFI atau bisa diklik di Forum Kapengda PFI. Jadi jika ada yang ingin melihat lagi tayangan ulangnya, bisa melihat ke channel YouTube Forum Kapengda PFI. Di sana juga ada rekaman-rekaman webinar sebelumnya dan beberapa informasi dari APFI. Peserta diharap menjaga sikap selama webinar berlangsung. Tentunya kita ingin agar suasana tetap kondusif, jadi kita bersama-sama mari saling menghormati. Mohon juga tidak mengaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali diminta oleh MC atau moderator. Nah, tentunya nanti setelah narasumber menyampaikan paparannya, kita akan buka dengan forum tanya-jawab. Bisa raise hand langsung, atau juga bisa melalui forum kolom chat. Nah, untuk webinar selanjutnya, webinar ke-9, masih di bulan Ramadan, kira-kira 2 minggu dari sekarang. Temanya adalah street fotografi. Narasumbernya tadinya ada 2, Sambara dan Ricky Dior, tapi kebetulan Mas Sam, dia dengan sangat menyesal, dia mohon izin tidak bisa menjadi narasumber karena ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditunda. Jadi untuk 2 minggu ke depan, pada Senin 18 April 2022 jam 9 malam, narasumbernya adalah Ricky Dior, yang kita tahu Bang Ricky Dior ini adalah sangat aktif di bidang street fotografi. Dan juga bisa dilihat tayangan untuk webinar ke-10, 11, dan 12. Kami berharap rekan-rekan yang hadir di sini tetap bersemangat mengikuti acara-acara dari Forum Kapengda APFI. Oke, saya di sini sebenarnya bukan moderator, tapi sebagai MC, tetapi berhubung Bang Petrus sebagai moderatornya sedang ada tamu, jadi saya mewakili Bang Petrus supaya acara ini tetap berlanjut. Baik, saya akan masuk ke CV daripada narasumber malam ini, yaitu Mas Arto Biantoro yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mas Arto Biantoro ini latar belakangnya, atau saya boleh sampaikan, dulu saya kenal beliau masih saat Mas Arto bekerja di salah satu advertising agency yang terkemuka di Jakarta, ya. Jadi saya selaku fotografernya, Mas Arto selaku creative director kalau nggak salah, ya. Saya dan Mas Arto sempat beberapa kali bekerja sama di proyek pemotretan iklan atau foto komersil, lalu berlanjut sampai sekarang hubungan kami tetap berjalan, tetapi yang saya salut, Mas Arto lebih mendalami brand aktivis mengenai branding, ya. Jadi seperti yang rekan-rekan ketahui juga, Mas Arto juga pernah punya acara di salah satu stasiun TV nasional, ya, mengenai branding juga. Oleh sebab itu saya tertarik mengajak Mas Arto untuk mengisi sebagai narasumber di salah satu webinar Forum Kapengda APFI. Mas Arto, selamat malam. Bisa monitor, Mas Arto? Mas Arto Biantoro. Mas Rida, selamat malam.
Selamat malam, Mas Arto. Waduh, semangat sekali suaranya ya. Weh, mohon maaf saya nggak membuka ini ya video karena internet saya agak kurang stabil nih, Mas Arto. Aman, Mas, aman. Yang penting narasumbernya itu harus buka video supaya teman-teman di sini tahu yang mana yang namanya Arto Biantoro kan begitu. Siap, siap. Ya, baik silakan Mas Arto. Saya serahkan kepada Mas Arto mungkin dimulai dengan CV dan ininya supaya rekan-rekan bisa tahu. Silakan Mas Arto. Saya Arto Biantoro. Saya seorang brand aktivis yang telah mempelajari dan mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Brand sangat menarik bagi saya. Mempelajari bagaimana sebuah produk atau jasa bisa mengubah persepsi kita dan membuat kita jatuh cinta kepadanya. Kamu boleh mimpi besar, tapi start small. Ya, mulai dari kecil. Setelah bertahun-tahun mempelajari tentang brand, kini saya akan membuka rahasianya untuk Anda. Brand bukan cuma soal profit, tapi soal memberi lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan ya apa yang menurut saya kapasitas saya, yaitu adalah saya sebagai pengusaha. Yang bisa saya lakukan adalah memperbesar usaha saya dengan tujuan supaya saya bisa kayak Grab ataupun memberikan lapangan pekerjaan untuk lebih banyak orang lagi, khususnya warga disabilitas. Spiritnya adalah mengangkat kearifan lokal, mengangkat potensi lokal. Research itu sangat tinggi, so kamu tahu siapa mau kamu tapin, market kamu siapa, segmentasi bagaimana, itu nanti berkenaan sama branding, sama cara kamu mengkomunikasikan brand kamu. Saya akan membawa Anda melihat brand-brand inspiratif dari seluruh Indonesia. Inilah petualangan seru menguak rahasia brand siang dan malam di atas roda 2 untuk membuktikan bahwa brand lokal kita bisa. Oke, terima kasih Mas Arto. Langsung aja Mas Arto supaya tidak terlalu malam. Saya serahkan. Terima kasih Mas Rida. Ini sahabat lama yang mungkin betul ya, tadi mungkin awal tahun 2000-an ya kita berkenalan, dan sebenarnya perkenalan kita ini Mas Rida menjadi bagian penting dalam sejarah saya menjadi seorang brand aktivis hari ini ya, karena betul waktu itu saya bekerja di perusahaan periklanan. Saya kebetulan kuliah di Amerika, pulang ke Indonesia dan saya mendapat pekerjaan di salah satu perusahaan periklanan terbesar di dunia yang ada di Jakarta pada saat itu. Dan beruntung kami bisa mengerjakan begitu banyak inisiatif pengembangan brand dari sisi kreativitas dan komunikasi tentu saja, dan bekerja sama dengan banyak fotografer hebat pada saat itu. Dan sebenarnya yang lebih menarik adalah kemudian saya jadi mengerti bagaimana brand-brand besar itu dibangun. Dan kalau saya pikir-pikir mungkin ujung-ujungnya sama aja sama UMKM deh, dulu mulainya dari garasi kecil, tapi 50 tahun kemudian, 60 tahun kemudian, mereka menjadi perusahaan-perusahaan yang besar. Dan itu yang membuat saya kemudian berpikir di tahun 2006, saya resign dari perusahaan yang membesarkan saya. Waktu itu sudah jadi creative director, udah nyaman gitu, tapi godaan untuk
untuk masuk ke ranah UMKM, membantu yang lebih kecil, mengembangkan brand-brand yang kecil-kecil itu lebih menarik buat saya. Pada saat itu saya dianggap orang gila tentu saja. Nggak tahu Mas Rida juga nganggap orang gila. Dan bantuin UMKM gitu. Jadi pertanyaannya, toh lo ngapain ngerjain UMKM gitu kan? Nggak ada duitnya bro. Jadi kalimatnya kayak gitu. Jadi mungkin sedikit perkenalan dari saya, nanti kita masuk ke sesi ini. Saya coba bawakan dengan cepat saja. Sudah masuk, saya izin share screen. Mungkin slide yang pertama dulu, ini perkenalan aja, supaya mungkin nanti kita bisa saling ngobrol. Saya merasa mungkin nanti habis ini kita bisa jahit kerjasama yang lebih panjang juga ya, jadi bukan hanya sekedar sharing session, tapi juga berbagi. Nah, teman-teman kalau lihat, udah kelihatan ya, kalau lihat nama belakang itu sebenarnya diambil dari ayah saya namanya Chris Janto. Kalau yang sudah usia 35 tahun, 40 tahun, mungkin kenal ya. Dan kami lahir di keluarga yang sangat nasionalis sekali. Ayah veteran perang, tapi juga seorang seniman, lebih sekali. Ibu saya orang Vietnam, jadi ini separuh agak Indo, tapi bukan Indo Belanda, tapi Indo Cina. Sudah jadi warga negara Indonesia sejak tahun 69-70, jadi seumur hidupnya tinggal di Indonesia. Ayah sudah nggak ada tahun 2013 ya. Ibu masih ada, masih sehat, masih berenang, main saham, usianya 82 tahun, masih bisa belanja online dan lain-lain. Saya terinspirasi oleh beliau. Nah, jadi kembali ke poin tadi, setelah pulang dari Indonesia, saya ditantang oleh ayah gitu untuk melakukan sesuatu, tapi nggak pernah ngerti itu maksudnya nasionalisme itu apa. Dan ini menjadi penting ketika kita nanti bicara branding ya. Nanti mungkin di presentation teman-teman bisa mengkonek antara panggilan, misi, visi dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang profesional. Jadi ayah selalu tantang, pulang bangun negerimu, tapi nggak ngerti nih ngomong apa sih gitu. Baru tahun 2006 itu saya mengerti bahwa oh iya, gue punya tanggung jawab nih untuk membangun brand-brand lokal, belajar dari apa yang sudah dipelajari di agensi, ketemu sama fotografer seperti Mas Rida, sampai teknik pembuatan apa dulu zaman Coca-Cola itu belajar bikin es gitu-gitu ya, ngelihat bagaimana fotografer bikin es, lalu bikin apa drip dan lain-lain. Oh, ini kalau diaplikasikan ke taruhlah kelapa muda gitu mungkin keren kali ya, dan orang-orangnya udah kenal semua. Jadi tahun 2006 saya memutuskan keluar, dan ini merupakan panggilan, jalan yang tidak mudah. 2006 itu UMKM sangat sunyi sekali, nggak ada. Hari ini kan growing banget ya, pemerintah semua turun digital, tapi zaman itu sama sekali nggak ada apa-apa. Lalu saya mendirikan sebuah agensi kecil, inisiatif yang namanya Gambaran Brand. Fokus kami ingin mengembangkan brand-brand lokal, jadi kami hanya bekerja sama dengan brand lokal, tidak dengan brand dari luar. Bukan karena kami anti dengan luar, tapi kami ingin fokus kepada pengembangan brand-brand lokal di Indonesia. Kalau ada brand asing, kita bekerja sama untuk memajukan brand lokal. Jadi intinya selalu kembali kepada brand lokal. Nah, sejak 2006 itu sampai hari ini mungkin lebih dari 100 inisiatif telah kami lakukan dari berbagai macam bentuk, dari mulai paling simpel bikin packaging sampai akhirnya membuat bisnis model. Dan yang lebih menarik, jaringan berkembang terus, network berkembang terus, pertemanan semakin banyak, dan hari ini saya bisa memetik begitu banyak keuntungan, dan juga bukan hanya keuntungan ya, tapi nilai atau value yang dikembangkan sejak Gambaran Brand didirikan. Nah, puncaknya di tahun 2016-17 saya berkenalan dengan seseorang bernama Andi Evnoya. Beliau adalah salah satu host di program Kick Andy, tentu saja semuanya tahu, dan dia undang saya untuk hadir di acara Big Circle ini. Ini adalah program televisi pertama saya masuk di Metro TV waktu itu, dan waktu itu ada beberapa mentor mereka sebutnya, ada William Tanuwijaya, ada Yoris Sebastian, ada Roni Suwardono, ada beberapa sosok-sosok yang pada saat itu saya sendiri merasa bukan siapa-siapa gitu, karena saya bertemu Bang Andi, akhirnya kami punya acara ini, dan disinilah saya semakin mendalami tentang dunia brand. Yang menarik, kemudian program ini selesai, dan saya diundang oleh Bang Andi untuk bikin program baru. Dan waktu itu saya ingat, Bang, saya ingin bikin brand adventure. Ini adalah perjalanan saya keliling Indonesia, naik sepeda motor, mengangkat narasi tentang brand-brand lokal yang ada di seluruh Indonesia. Wah, keren banget, eksekusi lah. Tahun 2018-19 itulah saya mulai membuat tayangan namanya Brand Adventure, dan
tayang di Metro TV tadi seperti Mas Rida sampaikan, kemudian pindah sekarang di Kompas TV, tapi disitulah semua narasi tentang brand lokal. Sekaligus saya ngeracunin UMKM ya untuk kemudian ayo punya kualitas foto yang bagus lah kalau dalam konteks fotografi, ayo punya modal, berani untuk kerjasama dan lain-lain. Di situ kita bisa melihat mungkin hari ini begitu banyak UMKM yang sudah berani untuk spend, ambil beberapa foto-foto komersial yang menarik, produk-produk seperti coklat yang susah banget dan air dan lain-lain sekarang kita sudah punya semua. So ini Metro TV keliling nyebarin virus-virus tentang branding ke kampus-kampus, S2, meet and greet, ketemu macam-macam, bahkan sampai bisa ketemu presiden di tahun 2019. Jadi kalau balik ke tahun 2006 mulai jalan sendirian, saya mulai tahun 99 by the way. Pekerjaan pertama saya sebagai art director itu tahun 99, tahun 2006 saya resign menjadi seorang brand activist. Tapi waktu itu istilahnya bukan brand activist, baru ada mungkin tahun 2017 ya. Tapi pelajaran yang berharga adalah tahun 2006 sampai 2017 baru ketemu sama Bang Andi, itu jalan yang panjang banget, 11 tahun gelap. Sama seperti dunia fotografer kali, kalau nggak punya klien, nggak ada teman, nggak ada network, kayak kita sendirian, kok tantangan semakin susah. Itu hal sama yang kita rasakan, baik sebagai profesional atau sebagai seorang entrepreneur. Tapi kalau kita konsisten, jalan di jalan yang sama, di satu titik, kita akan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Nah, nggak ada yang bisa tahu kapan intersection itu. Yang penting, jalan terus. Mau pakai jalan kaki atau naik sepeda, naik mobil, kita terus harus berjalan, karena bisa jadi di intersection atau perempatan yang ke-9 kita baru ketemu orang ke-10, ke-20, dan ini terjadi sama saya di perempatan ke-11 berarti kalau bicara 11 tahun kemudian, dan baru bisa ketemu RI1 itu 14 tahun kemudian setelah ya 14 tahun, dan kami ketemu membahas tentang brand lokal Indonesia dan lain-lain, so itu momen yang sangat membanggakan. Yang menarik sebenarnya setelah brand adventure berjalan, bukan hanya ada, dulu saya pikir cuma gue doang nih orang gila keliling Indonesia, ternyata banyak teman-teman kontak, Mas, gue juga melakukan hal yang sama lu tapi di kota gue sendiri, gitu. Boleh nggak kenalan, boleh nggak gini. Akhirnya saya kumpulin semua, total kami sekarang ada hampir 100 orang di 50 kota di seluruh Indonesia, punya lebih dari 30 program yang bergerak untuk mengembangkan brand-brand lokal kami di seluruh Indonesia. Nah, ini yang saya pikir nanti ke depan kita bisa kerjasama dengan arto-arto lain dari seluruh Indonesia. Kami punya akses ke banyak sekali UMKM, korporasi yang mungkin salah satunya adalah bekerja sama dengan teman fotografer. Kami sudah menjahit kerjasama dengan Kemenparekraf dalam konteks pembuatan kemasan, kerjasamanya sama ATGI, dan itu sudah berjalan. Jadi saya rasa fotografi juga sesuatu yang sangat-sangat doable sekali untuk kita bisa lakukan. Dan ini bagian dari support ekosistem saya rasa. So kami bergerak di berbagai kota di seluruh Indonesia, dan nggak lagi harus saya, tapi teman-teman di seluruh Indonesia bergerak membangun brand-brand lokal sendiri-sendiri dengan kecepatan yang berbeda-beda tentu saja. Sekarang kami banyak melakukan inisiatif-inisiatif konkret seperti misalnya pop-up store di Farmers Market, Friends Market. Kita mengangkat produk-produk artisan Indonesia, kami display di sana, orang bisa lihat, ada QR code-nya, ada narasinya, tinggal difoto, lalu barangnya bisa dikirim ke rumah masing-masing. So ini hybrid antara offline dan online. Kami sedang membuat brand adventure bekerjasama dengan Bineka. Kami sedang mendevelop satu project di Magelang, 40 menit dari kota Magelang, namanya Nepal Panjava. Ini program pengembangan desa yang dilakukan juga oleh teman-teman aktivis. Juga kami sedang berusaha mengembangkan inisiatif penyelamatan payung tasik yang sudah hampir punah di Tasikmalaya. Saya sedang menulis buku, namanya apa? Judul bukunya namanya apa? Yaitu Trik atau Cara Menciptakan Nama. Dan ini yang saya pikir hal-hal yang kita bisa lakukan dalam konteks kolaborasi ke depan ya. Jadi mungkin izin untuk jualan dulu ke Mas Rida dan teman-teman. Mungkin feelingku kita bisa lakukan ini bareng-bareng. Oke. Videonya sudah naik ya? Oke. Ini udah kelihatan Mas Rida, panitia? Kelihatan. Oke, so temanya hari ini branding untuk para fotografer.
branding sekarang menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat menarik sekali, karena branding menjadi satu-satunya aset yang tidak bisa di-copy. Kalau kamera kita bisa beli gitu kan, tapi kemudian branding menjadi sebuah aset intangible yang sangat-sangat berharga, yang sekarang banyak dipakai oleh berbagai macam industri. Jadi dulunya branding adalah alat untuk membangun equity terhadap bisnis, tapi sekarang branding banyak dipergunakan juga untuk personal branding, pengembangan komunitas, partai politik, sekolah, kota, negara, dan lain-lain sekarang mulai melakukan pendekatan branding. Nah, kalau saya harus cerita tentang apa sih kiat, saya langsung putar saja fakta-faktanya, pasti banyak yang mau tanya. Jujur saya nggak bisa jawab semuanya karena banyak hal-hal rahasia hari ini yang kadang-kadang semua mau jadi kayak Tokopedia, tapi gimana caranya ya? Dan belum tentu William Tanuwijaya itu juga punya roadmap yang jelas. Mungkin memang nasibnya saja gitu. Banyak dari kami atau pengamat, katakanlah siapa saja, berusaha membuat asumsi-asumsi, oh karena ini, karena itu. Tapi kalau saya ngomong sama William, dia bilang, ya nggak tahu toh, gue jalan aja ketemu sama investor kemudian nawarin, ya susah-susah juga sih di awal, tapi akhirnya berhasil. So, path hidupnya ya seperti itu. Ada juga yang bekerja jauh lebih keras dari William Tanuwijaya, tapi nggak jadi apa-apa juga. So, mungkin beberapa poin penting yang masih sangat relevan hari ini adalah ilmu-ilmu dasar yang kita pelajari sebagai seorang entrepreneur, yang nggak ada matinya sepanjang zaman. Yaitu pertama, soal konsisten. Nah, tadi ngobrol-ngobrol tuh sama Mas Rida, Mas, fotografer ini masih ada nggak? Ada, tapi nggak moto lagi. Oke Mas, gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kapan kesempatan kita ada, tapi kalau kita berhenti ya berhenti, selesai, udah. Dan bukan berarti kita gagal, mungkin kita punya panggilan lain di bidang yang lain. Jadi saya tidak bisa menyalahkan atau pernah membuat analisa bahwa yang berhenti itu nggak berhasil, tapi setiap orang ada masanya, sama seperti saya sebagai seorang art director, creative director, lalu saya sekarang pindah ke dunia brand, justru karena dunia art director itu memberikan saya batu loncatan untuk ke tahap yang selanjutnya. Jadi bisa jadi fasenya seperti itu gitu. Kalau di Indonesia menariknya, lucunya, dulu saya sekolahnya memang art director di Amerika. Di Indonesia kita harus jadi graphic designer dulu, baru jadi art director. Bahkan lebih worse lagi, harus jadi fase ilustrator, baru jadi graphic designer, baru jadi art director. Itu lucu karena itu bidang yang berbeda sekali. Jadi nggak ada tingkatan dari ilustrator jadi graphic designer baru jadi art director. Itu sama kayak melukis dan fotografi, dua bidang yang sama. Dua bidang yang berbeda. Kalau mau jadi fotografer harus bisa melukis dulu, ya nggak ada hubungannya. Di Indonesia di agensi dulu masih kayak begitu ya. Nah, tapi konsistensi ini yang kemudian membawa kita kepada pola berpikir yang berbeda gitu. Apa yang terjadi setelah 5 tahun? Apa yang terjadi setelah 10 tahun gitu? Apa yang terjadi setelah 15 tahun? Nah, biasanya di tahun-tahun ke-15 ini dalam proses kita membangun konsistensi, banyak hal-hal ajaib karena pengalaman tumbuh. Misalnya katakanlah bisnis model gitu, misalnya begitu. Nah, ini saya ketutup lagi ya, sebentar. Lupa contekannya. Nah, oke. Katakanlah bisnis model. Setelah tahun ke-15, kita udah lebih jago tuh untuk bisa tahu bahwa udah bukan soal teknik fotografi lagi, tapi bagaimana menjahit model-model kerjasama. Katakanlah, saya jual foto saya nggak bayar, tapi setiap penggunaan foto itu 20%. Nah, itu biasanya sudah mulai begitu-begitu di tahun ke-15 setelah punya nama. Atau revenue stream lah. Bukan hanya uang datang dari memfoto, tapi juga mengajar, tapi juga kemudian membuat konten di YouTube, apapun itu, akhirnya menjadi model revenue stream. Ada beberapa yang tahun ke-5 sudah bisa melakukannya juga. Meskipun susah payah ya. Karena apa? Karena belum punya nama. Gitu. Tapi kalau katakanlah Mas Rida, tadi aja, ini nggak mau muji Mas Rida, tapi tadi ngobrol sama istri, jam 9 ada sesi sama fotografer, terus dia bilang, Rida Kusuma Brata. Iya, kalau Mas Rida dengar, bangga banget. Padahal istri saya kerja di hotel gitu ya, PR gitu ya, mungkin pernah bekerja sama juga sama Mas Rida. Kedua, relation ini PR yang sangat
penting banget sebagai entrepreneur. Kebanyakan kegagalan entrepreneur itu karena terlalu banyak ada di dapur. Kalau fotografer terlalu banyak di studio. Yang benar sebenarnya fotografer itu harus keluar, ketemu orang, ketemu market. Saya selalu bicara konsep the circle of life ya. Lingkaran pertama itu keluarga, saudara jauh, kakak adik yang bisa jadi potensi network kita. Baru kedua lingkaran teman sekolah, kampus. Nah ini teman-teman semua yang selalu harus kita bangun dan kita jagain sepanjang hidup kita. Yang ketiga teman kerja, gitu ya, teman kerja yang kita kenal. Yang keempat itu teman komunitas, hobi. Saya suka naik motor, ya teman motor, gitu ya. Dan yang terakhir baru orang yang kita nggak kenal. Duduk di pesawat, kenalan, bangun relasi. Tapi relation menjadi penting karena banyak sekali teman-teman entrepreneur yang ini, kalau entrepreneur berarti bukan hanya fotografer tapi juga pemilik usaha yang lain, itu banyak babak belur karena stok dari pasarnya terbatas karena nggak membangun relasi dari awal, hanya dapat order saja. Dan nanti kita bisa ngobrol soal ini juga ya. Tapi begitu yang ngasih order udah nggak ada, ya udah kita kembang kempis gitu. Nah itu sangat sering terjadi juga. Apalagi di masa pandemi, teman-teman yang berhasil banyak kan yang punya banyak teman. Sebenarnya temannya itu bisa dilihat dari handphone aja sih. Semua jumlah kontak kita di telepon di handphone itu 10%-nya adalah potensi klien kita. Yang terakhir adalah inovasi ya. Inovasi baik dari sisi konsep, artinya pendekatan teknik fotografinya atau kepemilikan tools baru. Dulu sih zaman-zaman itu wow, digital bag gitu-gitulah ya. Apa tuh Mas Rida punya lampu parah. Gitu melihat itu lampu apa Mas, keren banget. Oh ini lampu parah. Wah, gitu ya. Nggak tahu sekarang lampu parah masih dipakai atau enggak. Terus kemudian ada vision. Vision ini penting banget karena vision itu sesuatu yang mendorong orang itu. Sama seperti saya hari ini punya visi membangun brand-brand lokal tahun 2006. Berkembang aja, akhirnya punya acara televisi, punya inisiatif, punya organisasi. Karena ada visinya itu. Jadi inovasi itu bukan berarti inovasi terhadap teknik fotografinya, tapi inovasi terhadap visi kita. Dulunya sendirian, sekarang sudah punya organisasi seperti AVI ini. Dulunya, nah itu bagian dari proses inovasi. Dan proses itu mendorong kita sebagai profesional untuk punya kredibilitas. Apalagi sekarang sudah punya sertifikasi dan lain-lain. Tentu saja teknik ya, ada juga teknik-teknik yang penting, yang kemudian susah dikerjain karena gitu. Saya lagi suka ngelukis, baru ngerti teknik-teknik semacam post expressionism tuh tekniknya harus kayak gini, kayak begini, dan inovasi itu terus berjalan. Oke, so ini rumus dasar aja sih tentang hal-hal paling dasar ya, tentang bagaimana kita bisa sustain di semua industri. As a photographers, ini hal yang sangat-sangat penting, basic tapi penting. Saya kemarin ngobrol di asosiasi perangkai bunga, asosiasi perangkai bunga Indonesia. Sama ini organisasi tua banget, udah dari tahun 60-an ya, dan keren banget sih mereka. Gitu. Nah, yang menarik sebenarnya kata kuncinya di tahun 2010. Nah, AVI ini kan berdiri setelah 2010 ya, makanya kemudian berkembang sangat cepat sekali. Tapi tahun 2010 kita diuntungkan dengan kemajuan teknologi. Ada satu istilah dalam strategic management yang disebut namanya sustainable competitive advantage, atau dalam bahasa Indonesianya adalah keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Nah, hari ini sustainable competitive advantage atau keunggulan daya saing yang berkelanjutan itu sudah sangat langka banget, bahkan bisa dibilang punah. Kenapa? Ya karena semuanya bisa di-copy, semuanya bisa dibeli, resources bisa diambil gitu ya. Belajar fotografi aja sekarang tinggal buka YouTube gitu, buka social media, buka apps, bikin logo nih, ada namanya logo maker. Ngedit dulu ada beberapa company namanya apa ya, iMac atau Mac3, pokoknya digital imaging lah ya, waktu itu kayak wow gila banget gitu. Sekarang udah lewat apps. Peer-to-peer lending, pembiayaan tanpa agunan, mau beli kamera tinggal beli. Kalau dulu ya harus nabung lah, nggak ada cara lain. Jadi setelah tahun 2010 semua menjadi mudah dan semua bisa jadi entrepreneur, semua bisa jadi fotografer.
Inilah yang kemudian dalam tanda petik mendorong kita untuk punya brand. Kenapa? Karena pada akhirnya pembedanya ada di brand, bukan di alat fotonya. Is the man behind the gun, gitu kan. Dan ini yang saya rasa akan terjadi dan semakin sering terjadi. Aplikasi-aplikasi yang hari ini lahir itu dibuat oleh orang-orang hebat, orang-orang pinter yang tahu problem-problemnya apa. Jadi jangan kaget lama-lama semua sudah dialihkan ke teknologi gitu. Tapi again, nggak ada yang bisa mengganti brand. Kita bisa bawa orang-orang yang ada di Coca-Cola, pindahin ke brand X, suruh dia bikin seperti Coca-Cola, nggak bisa. Lebih baik satu orang Coca-Cola itu diganti semua, masukin orang baru, Pak, yang penting namanya Coca-Cola. Jauh lebih bisa sustain dibandingkan orang baru ditaruh untuk bikin, orang lama diminta untuk bikin brand baru. Itu tantangannya. Nah, saya mau ajak teman-teman sedikit cepat untuk melihat tentang perjalanan brand, dan kemudian dari sini kita bisa mengambil beberapa momentum ya. Konteks brand sendiri mulai dikenal tahun 1500, sekarang kita ada di tahun 2020, dan momentumnya tadi di 2010 ada kelahiran teknologi. RE1 itu revolusi industri 1, 2, 3, 4 buat gambaran saja ya, 1700, 1800 sekian kalau nggak salah, baru 1970 kelahiran komputer, dan terakhir adalah otomasi ya. Nah, 1500 tuh mulainya dari cap panas, biasanya dipakai pada sapi-sapi, diambil dari bahasa Viking kuno, brand tambahin R aja, brander, artinya menandai, dan branding ini kemudian biasanya dipakai dicap kepada sapi-sapi untuk membedakan antara sapi lo sama sapi gue gitu kira-kira. Lama-lama kemudian menunjukkan kualitas dari sapi-sapi itu. Nah, tapi kemudian mulai dipatenkan itu di tahun 1850, artinya memang keperluan branding akhirnya menjadi ranah bisnis. Jadi branding itu digunakan awal pertama kali untuk kepentingan bisnis, salah satunya adalah melindungi trademark ini. Nah, puncak branding dimulai era modern ya, dimulai tahun 1900 dengan kelahiran Coca-Cola, kemudian pesawat terbang, kemudian 1850 kita sudah mulai mengenal kamera gitu ya, tapi tidak dipergunakan untuk kepentingan komersial, tapi lebih banyak fotografi dan landscape, potret. Tapi baru setelah produk-produk itu dipatenkan tadi 1900, kita mulai melihat kelahiran dunia komersial tahun 1940 dengan kelahiran televisi hitam putih tahun 41. Kebutuhan antara komersialisasi dengan alat-alatnya, baik itu radio, majalah atau televisi, semakin besar dan semakin terstruktur. Nah, kita melihat brand-brand hebat hari ini yang kita anggap keren-keren itu dimulai tahun 1960. Artinya kalau kita mau bicara good brand, butuh waktu 50 tahun sampai di titik ini. Nah, untuk manusia ya udah ketuaan ya, karena jadi fotografer umur 30 ya maunya 35, 40 ya mulai ngambil kesempatannya, atau umur 25 ya 5 tahun kemudian ngambil kesempatannya. Tapi analoginya sama. Kalau brand-brand seperti ini butuh 50 tahun untuk dikenal, dengan kehadiran teknologi di tahun 2010, proses pengembangan brand jadi lebih pendek. Apa yang dibutuhkan oleh katakanlah kelahiran Google dan teknologi semuanya ini bergerak ke arah sana ya. Kenapa saya ambil contoh-contohnya dari Barat? Karena memang kemudian brand diderive dari negara-negara Barat, meskipun kemudian di Indonesia kita mulai adaptasi itu dan lalu menyelakukannya dengan pendekatan-pendekatan versi lokal kita juga. Dan bukan hanya brandnya yang tumbuh, tapi yang tumbuh juga para kreatornya lah. Kita suka dengar kayak istilahnya David Aker atau David Ogilvy atau All Rice atau Philip Kotler gitu. Ini adalah orang-orang yang membawa dunia brand ke seluruh dunia. Indonesia juga kemudian melakukan adaptasi pendekatan brand, dimulai di era 80-90-an oleh banyak agensi,
Tapi semakin ke sini kita melihat banyak sekali agensi berbasis brand ya, seperti Interbrand mungkin, Mark Plus, mereka sudah mulai melakukan pendekatan brand. Nah, tapi selalu bicaranya adalah kepentingan bisnis gitu. Dan hari ini bisnis ditarik kepada kepentingan UMKM. Tapi setelah itu lahir juga banyak expert-expert baru di bidangnya yang jauh lebih muda ya, seperti Seth Godin lah, atau Gary V lah, dan lain-lain. Ini membawa proses pendekatan brand yang lebih baru. Indonesia juga sama, kita punya banyak sosok-sosok yang membawa istilah-istilah brand, pendekatan brand baru di masanya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana sejarah brand dan bagaimana kemudian dia berkembang menjadi sebuah alat yang sangat-sangat powerful. Saya katakan powerful kenapa? Karena diuji coba di tahun 1900 dan sampai hari ini ternyata ada sesuatu yang membuat orang-orang itu mau membeli brand meskipun dia tahu harganya dinaikin 10 kali lipat. Beberapa teman saya yang ada di Italia, di Milan, cerita luxury brand di sana itu harganya 20 kali lipat dari HPP. Dan semua orang tahu, dan semua orang tetap beli. Dan ini yang menarik, karena ada sesuatu di dalam otak manusia ini yang men-trigger orang untuk secara irasional membeli brand-brand meskipun dia tahu sebenarnya ini nggak ada bedanya dengan produk-produk yang ada di tempat lain. Nah, kekuatan itulah yang berhasil membuktikan bahwa barang harga 1.000 perak itu bisa dijual menjadi 10.000 perak kalau kita melakukan pendekatan brand. Teorinya di luar sana banyak banget, ini saya cuma kasih gambaran saja. Jadi ini soal mazhab nih teman-teman. Jadi kalau bilang mau belajar brand nih gitu, buka aja Google, banyak banget teori-teorinya. Tinggal tergantung mau pakai pendekatan apa. Ada pendekatan Aker lah, pendekatannya AC Nielsen lah, pendekatannya Millward Brown lah, ada yang pendekatan Hermawan lah, ada yang terbaru ada CBBE, Customer Based Brand Equity gitu. Jadi sebagai seorang creative director, saya harus belajar juga caranya bagaimana brand dibangun pada saat itu sehingga relevan dengan apa yang kami lakukan. Dan lama-lama jujur saya nggak terlalu care juga dengan teori mana, mazhab apa yang kita mau pakai. Kami sendiri di Gambaran Brand punya mazhab sendiri ya. Lebih gampang lagi, kami sebutnya kerap cinta, bacanya dari bawah. Yaitu kenal, rasa, paham, cinta. Setiap brand harus menuju ke arah cinta. Tinggal berapa lama dibutuhkan dari fase kenal ke fase cinta. Gitu. Apa aja yang harus dilakukan. Jadi kalau mengacu ke sebelah kiri, marketing itu kira-kira si cowok ngomong sama si ceweknya, I am a great lover. Kalau public relation itu dia menggunakan pendekatan orang ketiga, dia bilang trust me, he is a great lover. Sebelah kiri bawah kalau advertising dia akan ngomong I am a great lover, I am a great lover, I am a great lover. Nah itu kerjaan saya dulu tuh. Jadi membosankan, sama seperti marketing ya. Kalau marketing itu, jadi kalau ada teman-teman dengar fotografer nomor 1 di Indonesia, nah itu jelas marketing gitu. Jadi marketing selalu dirinya ngeklaim dia yang terbaik. Advertising turunan dari marketing, kira-kira gitu ya. Kalau desain tuh kira-kira sarangnya gitu-gitu. Dia nggak banyak ngomong, tapi tetap datang dari sudut pandang si cowoknya, which is si fotografernya atau si kliennya. Tapi kalau branding terbalik. Branding tuh yang ngomong dia keren, dia hebat, dia jago, dia oke banget, itu harus dari sisi end user-nya. Jadi kalau, aduh gue suka banget sama fotografi, itu memang orangnya begini banget. Nah itu harus datang dari si fotografer, harus datang end user-nya. Si fotografernya melakukan berbagai macam cara supaya konsumennya atau marketnya tuh bisa ngomong seperti itu. Tapi dia nggak boleh ngomong. Jadi sama seperti saya punya kopi enak. Tapi kalau kita yang ngomong, namanya marketing. Tapi kalau dia yang ngomong, ekosistem yang ngomong, maka itu baru branding. So, konteks dari brand equity model di Gambaran Brand adalah gimana kita membangun proses brand ke fase cinta. Tapi, again, teman-teman nggak perlu ambil metode ini, bisa diambil dari mana aja. Gitu. Bisa pakai pendekatan Aker, Keller, kami punya sendiri, agensi-agensi branding Indonesia lokalan pun juga punya metode sendiri. Jadi sampai hari ini jadi nggak penting sebenarnya mau pakai metodologi apa, mau pakai mazhab apa. Yang lebih penting adalah kenapa kita bangun brand itu. Apa yang ingin kita lakukan dengan brand itu. Impact apa yang mau kita buat. Pendekatannya boleh dipilih mana yang paling relevan. Gitu ya. Nah, jadi ada satu asumsi dan nyebelinnya asumsinya benar gitu, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Charles Darwin ya, dia tulis The Origin of Species. Dia bilang tuh
dunia akan menuju ke arah divergen. Divergen itu artinya bercabang-cabang, seperti ini teori gambarnya. Lawan dari divergen adalah konvergen. Konvergen itu apa sih? Handphone nih misalnya. Semuanya ada dalam satu handphone. Tapi menurut versi si Charles Darwin ini, dan ditulis oleh All Rice, dia bilang dunia akan semakin bercabang-cabang. Katakanlah dulu mobil tahun 1900 Ford T1 model berkembang jadi mobil Jeep, mobil sport, nanti mobil luxury, Mercy, nanti dari Mercy bercabang lagi, ada yang lebih mewah lagi, Bugatti atau Rolls Royce. Kalau Jeep dia berkembang jadi Jeep CJ7, sekarang jadi Jeep yang super keren seperti Land Rover dan lain-lain. Mobil sedan pecah lagi dari sekedar sedan, dia menjadi city car, ada kategori MPV, multi-purpose vehicle, ada APV, all-purpose vehicle, ada yang mini city car tapi harganya mahal banget kayak mini gitu ya. So di teori ini dia bilang semua akan semakin bercabang. Konteksnya sama kalau kita mau ngambil contoh misalnya televisi dulu ya, kalau zaman Bapak dulu ada TVRI gitu. Ini namanya TV segala konten gitu kan, mau dari berita sampai acara film, seri juga ada. Dari Bonanza sampai Little House on the Prairie sampai tua banget ya gue. Sampai yang sekarang gitu. Nah, ini yang disebut dengan mainstream ya, RCTI, SCTV. Tapi kemudian bercabang tuh. Ada yang khusus film, ada yang khusus kartun, ada yang khusus travel, ada yang khusus discovery, ada yang khusus film, ada yang khusus selebriti. Jadi dunia akan semakin bercabang. Akan masuk ke kategori lokal, TV lokal, sekarang juga ada NU TV, Muhammadiyah TV, semua bercabang-cabang. Nah, semua di industri kita juga sama. Kemarin mencoba mengkonfirmasi juga dengan beberapa pelaku profesional, mereka juga bilang ya bercabang-cabang gitu. Gunting rambut juga ada khusus muslimah, khusus anak, khusus rambut gimbal, tato artis juga punya kategori-kategori sendiri. Jadi kita nggak bisa lagi dalam konteks fotografi juga menjadi fotografi segala bangsa atau segala, meskipun kita bisa ya melakukan semua itu, tapi semakin kesini semakin spesifik gitu. Dan itu beberapa take out yang saya coba temukan, nanti saya rangkum di bagian terakhir. So untuk bisa bertahan kita harus bisa mendobrak cara berbisnis gaya lama, dan nggak bisa lagi cuma duduk nunggu telepon dari agensi atau harus bikin inisiatif. Jadi di IBAN, Indonesia Brand Activist Network, kami di-push untuk bikin inisiatif-inisiatif lokal, baru cari pembelinya, cari pasarnya, lalu kita connect-in, kita jual ke sponsor-sponsor, harus kayak begitu. Jadi nggak bisa lagi nunggu, Pak ada proyek apa gitu, kita balik, Pak kami punya inisiatif, namanya ini, Bapak mau kerjasama nggak? Kayak pop-up store itu kami disupport sama BRI, sama JNE misalnya. Harus dijahit gitu, kepentingannya seperti apa. Dan kami punya program namanya Citra Kemasan, yaitu membantu UKM-UKM untuk punya kemasan yang bagus. Kami kerjasama dengan BINUS, gitu. BINUS kirim mahasiswanya. Terakhir kami kerjasama sama ADGI, kita jahit kerjasamanya, lalu dibeli oleh kementerian, dibeli oleh korporasi-korporasi, bagian dari CSR mereka atau bagian dari rencana strategis perusahaan-perusahaan itu. Jadi nggak terlalu sulit kalau kita ngerti bagaimana cara jahitnya. Dan saya mulai ngerti itu di tahun 10. Setelah mulai ngerti, oh ya art directing sih bisa-bisa aja, tapi sekarang yang lebih menantang adalah bagaimana menjahit model-model ini. Oh, ada sekian banyak ilustrator di luar sana. Ada kebutuhan akan buku yang terus tumbuh. Nih gimana nih nemuin antar ilustrator dengan buku. Nah, itu level-level yang hari ini saya rasa inilah tugas dari asosiasi untuk melakukan hal-hal seperti itu dan menjahit kepentingan-kepentingan itu. Secara umum ya, mungkin pendekatan brand sangat terus bertumbuh dan terus berubah-ubah. Saya ingin sharing beberapa poin penting tentang the art of branding today. Yang pertama mungkin ya pemahaman bahwa pertama brand adalah soal menciptakan persepsi. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus membangun satu persepsi tertentu bahwa oh Arto itu adalah defender of local brand. Jadi harus walk the talk aja, harus pakai baju lokal, semua serba lokal, mau pakai Nike juga nyuri-nyuri, mau ke Starbucks nyuri-nyuri, karena kita harus menciptakan persepsi itu lewat berbagai inisiatif yang kita lakukan, yang tadi yang cowok sama cewek itu, lalu ceweknya bilang oh you are a good lover gitu. Jadi kita semua sebagai fotografer harus menciptakan persepsi itu. Nah masalahnya adalah
persepsi itu apa? Nah, itu pertanyaan yang kita harus jawab. Dan itu kembali lagi kepada latar belakang kita. Makanya kenapa tadi saya cerita tentang ayah, karena saya didorong oleh ayah untuk membawa nasionalisme dalam bentuk yang berbeda. Dan saya menemukan itu ketika menjadi seorang art director di perusahaan asing, menemukan bahwa gue harus membangun Indonesia dengan menjadi seorang penggerak brand aktivis. Itu istilahnya baru ada tahun 2015. Jadi sebelum itu ya Arto si art director aja gitu bahasanya. Dan itu berproses. Jadi nggak usah khawatir kalau hari ini kita belum menemukan kita tuh siapa. Bisa jadi teman-teman menemukan istilah baru dalam dunia fotografi gitu ya, dan bisa jadi menemukan hal-hal baru yang seru, yang keluar dari box yang kita bayangkan bahwa fotografer harus seperti itu gitu ya. Dan jangan takut, bukan hanya karena kita yang mau melakukan, platform atau teknologinya juga akan mendukung ke sana gitu. GoPro misalnya lahir dari orang yang memang suka untuk melakukan action tapi nggak punya alatnya, ya diciptakanlah oleh dia. Dan ini bisa saja terjadi, teman-teman di Indonesia punya pemikiran yang sama, tiba-tiba nanti suatu saat di negara mana atau di kota mana, tiba-tiba apa yang kita bayangkan itu sudah ada aplikasinya atau sudah ada penghubungnya. Nah, ini juga menarik yang saya pelajari sejak 20 tahun terakhir, yang kita nggak bisa lagi mengadopsi para suhu-suhu kita di asosiasi ya. Dulu fotografer belum terlalu banyak kan, seperti yang tadi saya jelaskan. Sekarang setelah tahun 2010, karena teknologi sudah begitu luas banget, HP sudah bisa foto, medium large formatnya udah jarang dipakai, akhirnya semua lewat Instagram, yang pixelnya kecil, akhirnya edukasinya juga nggak ada. Jadi kita nggak bisa lagi tuh baca. Ini kalau mau mengkritik ya, nggak bisa baca lagi kayak The Starbucks Way kalau kita ke Gramedia gitu, The Starbucks Way atau The Toyota Way atau The Disney Way. Bukan karena bukunya nggak bagus, tapi pendekatan itu dilakukan oleh sebuah perusahaan yang berdiri tahun 60-an. Momen dan eranya berbeda. Kita bisa baca untuk menginspirasi, tapi mengaplikasikannya tentu nggak bisa karena momennya beda gitu, nggak bisa kita pakai. Makanya kenapa Brand Adventure diciptakan untuk memberikan narasi terkini tentang brand-brand lokal dan kecil itu bagus gitu. Nah, teori saya mengatakan semakin kecil pasarnya, semakin cepat brand terbangun. Jadi katakanlah misalnya saya punya pasar para pemilik kafe yang ada di Jakarta Selatan, itu totalnya ada 60 coffee shop, semuanya pakai jasa saya. Jadi semakin spesifik pasar kita, semakin kuat brand kita di pasar itu. Di kompleks kami ada tukang pijat namanya Mas Mawan, udah 5 tahun di kompleks perumahan kami. Jadi semua warga sudah tahu. Kita bisa bilang bahwa Mas Mawan adalah brand nomor 1 di kompleks itu, gitu kan? Nanti dari situ baru berkembang lah ke mana-mana. Jadi konteks itulah yang kemudian seringkali berbeda dengan pendekatan bisnis. Kalau bisnis konsepnya adalah sales sebesar-besarnya. Kalau brand adalah loyalitas atau equity sedalam-dalamnya. Nah, ini untuk memberikan gambaran ya buat teman-teman ya, apa bedanya bisnis dengan brand. Yang pertama, bisnis diukur dari performance, sales naik 50% dulu omset 100 juta, ya sekarang jadi 150 juta, so bisnisnya bagus. Kalau brand, dia ngukur dari equity. Equity itu apa sih? Equity itu adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh sebuah brand, yang membuat brand itu memiliki posisi tertentu di mata konsumen. Jadi bisa jadi equity brandnya tinggi, tapi bisnisnya nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena yang pertama kayak pandemi seperti ini gitu kan. Brandnya sih tetap bagus di mata kita, cuma kita nggak punya uang untuk beli aja. So di ujung sana brandnya akan merasa brand saya tetap bagus equity-nya, tapi sales-nya nggak bagus. Ada bisnis yang nggak mentingin brand, yang penting cuan aja, tapi equity-nya ya masa bodoh gitu. Ada aja gitu ya. Nah kalau kita ketemu orang lalu bilang, Mas Arto, gue kepingin bangun brand dong. Sebenarnya yang dimaksud dengan bangun brand itu bukan bangun salesnya, yang benar ya, yaitu membangun equity-nya. Gue pengen dong bangun brand gue gitu. Nah, jadi kalau bilang gue pengen bangun brand gue, berarti itu sebenarnya gue pengen bangun brand equity-nya, bukan sales. Itu adalah tujuan akhir dari pengembangan brand equity. Semakin bagus brandnya, kita bisa menggunakan konsumen kita untuk membeli jasa kita. Tapi bukan hanya itu. Kita bisa meneruskan budaya atau titipan keluarga yang telah
hilang atau harus kita bangkitkan kembali. Kita bisa menyuruh orang untuk tidak pakai plastik, misalnya beberapa brand seperti Body Shop misalnya, dia bisa maksa orang untuk tidak melakukan X. Jadi brand itu sangat powerful sekali, bukan hanya untuk kepentingan sales, tapi justru juga untuk mengubah paradigma seseorang, bahkan memilih ideologi tertentu. Nah, inilah yang membuat kenapa disiplin brand sekarang dipergunakan di luar ranah bisnis. Itu tadi, pendirian komunitas, membangun komunitas, apa bedanya komunitas A dan B misalnya, itu pakai pendekatan brand. Apa bedanya antara kota kamu dan kota saya, apa bedanya antara bukumu dan buku saya, apa bedanya antara organisasimu dan organisasi saya, dan apa bedanya dirimu dan diri saya. Dan itu yang kemudian menjadi menarik karena brand akhirnya menjadi semacam disiplin ilmu baru yang mulai disematkan di berbagai macam industri, salah satunya tentu saja di bidang UMKM-nya. So, konteks brand equity sendiri secara sederhana sebenarnya nggak usah dibaca ya, tapi kata kuncinya menambah. So, brand equity itu akan terus bertambah kalau kita menambah nilai-nilai. Contohnya apa sih menaikkan nilai brand equity itu? Katakanlah misalnya begini, usia merek. Kalau teman-teman pernah dengar di Jawa tuh ada Wajik Nyonya Wik lah, atau Getuk Trio lah, atau Gudeg Wijilen lah, itu brand-brand yang terkenal bukan karena brand itu hebat, tapi karena konsisten bertahun-tahun, lama-lama kita tahu. Jadi nih ya, teman-teman nggak usah ngapa-ngapain, jadi fotografer aja konsisten terus gitu, pasti akan dikenal orang. Kenapa? Karena usia itu nggak bisa bohong, apalagi kalau kita aktif ya, kita aktif terus gitu. 10 fotografer tuh sama kayak semakin lama tuh semakin bagus gitu, asal kita konsisten aja. Jadi biasanya brand-brand hebat yang hari ini dikenal di Indonesia, meskipun mereka tidak melakukan kegiatan brand yang strategik seperti yang tadi saya sampaikan, diem aja tuh setelah 30 tahun orang akan respect gitu. Apalagi kalau kemudian dieksekusi secara benar ya strateginya. Yang kedua, bisa jadi equity itu dibangun dari harga, baik itu harga tinggi atau harga rendah. Jadi ini faktor-faktor yang menentukan nilai sebuah brand bisa naik terus gitu tuh, salah satunya dari usia, kemudian dari harga, kemudian dari keunikannya, katakanlah proses produksinya, proses pengambilannya. Saya punya sahabat Riza Marlon, fotografer satwa gitu, kerjanya cuma naik pohon, nginep di pohon itu selama 2 minggu, nungguin burung. Gitu aja. Mungkin semua orang bisa foto burung, tapi punya passion seperti Mas Riza belum tentu bisa. Popularitas itu juga penting. Tiba-tiba presiden datang foto bareng sama kita gitu, langsung naik. Manajemen ini juga penting. Faktor-faktor yang mendorong equity tumbuh itu manajemen. Banyak satu istilah populer yang mengatakan behind great brand itu selalu ada great management. Jadi semua brand yang hebat di belakangnya ada manajemen. Mau brandnya kecil besar, manajemennya pasti oke. Jadi biasanya dalam kami sebagai seorang profesional membangun brand, yang pertama kita lihat dari sisi manajemennya dulu, kemampuannya untuk hitung uang tuh paham macam-macam kayak gitulah. Yang terakhir ya X factor, hal-hal yang nggak disangka-sangka ya, tiba-tiba kejadian gitu, tiba-tiba tasnya dipakai oleh artis siapa gitu, nggak sengaja tapi ya bukan didesain gitu, tiba-tiba booming, nah, kita nggak pernah tahu momentum itu kapan. Jadi equity itu bisa dibangun lewat berbagai macam cara. Nah itulah sebabnya brand-brand seperti Wuling yang katakanlah secara teknologi itu jauh lebih advance dari Toyota, kalau mereka klaim seperti itu ya, dengan harga yang sangat minimal, belum tentu bisa mengubah equity-nya brand Toyota di mata market Indonesia, karena tadi Toyota sudah punya usia yang panjang, punya popularitas, lalu punya manajemen yang kuat, jadi punya hal-hal yang tidak dimiliki oleh
brand-brand baru. Dan ini juga sama dalam konteks fotografer, kita akan punya begitu banyak fotografer muda yang jago-jago. Bagi yang lebih senior, menggunakan jam terbangnya sebagai nilai jual, salah satu yang membuat relasi dengan brand tersebut terbangun ya, karena pengalaman tadi. Buat yang muda-muda, dia tahu diri juga kalau ketemu sama yang punya pengalaman, kita harus cari angle yang tidak dimiliki oleh si pengalaman itu. Paling sederhana misalnya jual harga lebih murah karena kita masih muda. Kita mau foto katakanlah 300 shot gitu, sementara yang punya pengalaman maunya cuma 50 shot, dan hal-hal seperti itu yang bisa kita gunakan sebagai cara kita membangun equity. Dan cara membangun equity ini tentu saja perlu kreativitas dalam prosesnya. Tadi saya katakan semakin spesifik, hari ini semakin kita kuat brand kita ini kayak platform aplikasi untuk teman-teman disabilitas, namanya Kerjabilitas. So spesifik market banget. Ada brand bagi para diver ya yang suka nyelam di Indonesia, itu ada brand namanya Suku Laut. Jadi brand itu dipakai nose clip untuk hidung supaya mereka nyelamnya itu bisa oke. Nah, semua diver tuh kalau tanya Suku Laut mereka tahu. Saya anak motor. Kalau saya bilang protaper atau Aserbis hanya anak motor, dia kita akan bilang wah gila, keren banget. Jadi ini yang suka jadi jebakan Batman. Banyak fotografer yang apa aja bisa, food bisa, fashion bisa, semua bisa. Nah, artinya bukan berarti kita nggak boleh ngambil proyek itu, tapi di masyarakat, di luar, di organisasi, di komunitas, kita harus kuat dengan satu posisi itu, bahwa kita mengambil pekerjaan lain untuk side job selama kita nggak naikin ke portfolio ya aman-aman aja. Gitu. So itu penting banget strategi membangun persepsi tadi ya, jangan sampai kita menolak proyek karena idealisme dan ingin bangun brand, tapi kita nggak tahu cara ininya ya, kecuali kalau itu sifatnya prinsip, kayak kalau saya misalnya nggak bisa kerjasama sama brand dari luar, kecuali ada kepentingan sama brand lokalnya gitu. Nah itu udah prinsip. Jadi semua yang besar-besar hari ini tuh dimulai dari skala kecil. Katakanlah Bami GM udah 30 tahun ya, mulainya dari Jakarta aja. Wardah itu hampir 30 tahun lebih market muslim, tapi sekarang sudah mulai masuk ke market non-muslim. Jadi market yang spesifik itu bukan berarti nggak bisa besar, tapi harus konsisten di pasar itu dulu. Begitu marketnya sudah kebentuk, baru kita bisa agak membuka pasar lebih luas. Bahkan beberapa brand yang pinter-pinter, mereka membuat sub-kategori brand. Jadi brand untuk kelas yang ini, dia menggunakan nama brand yang lain. It's okay. Jadi ujung-ujungnya mengambil pasar seluas-luasnya, tapi brandnya harus spesifik untuk masing-masing pasar itu. Gucci misalnya juga sama, mulainya di Italia, tapi sekarang udah berkembang sampai kemana-mana. Dan butuh waktu 30 tahun buat Gucci menjadi nomor 1 di Italia, baru kemudian setelah Perang Dunia Kedua, kalau udah nonton filmnya ya, tahun 50 dia udah baru mulai masuk Amerika. KFC ya dari kota kecil, ya sekitar Kentucky situ ya. Starbucks mulai dari Seattle, kopi kecil. McDonald mulai dari California, Los Angeles, San Bernardino kalau nggak salah, kecil gitu, terus berkembang setelah 40 tahun ya dari seluruh dunia setelah 60 tahun. So jangan khawatir juga, katakanlah nih saya bikin asumsi lah, kalau kita fotografer ya, 280 juta, 0,01% dari 280 juta itu 28.000, kan nggak mungkin. 280 juta, 0,001% aja kita masih punya 2.800, itu juga banyak. 0,00001%. Jadi sebagai fotografer, ambil 0,0001% dari market Indonesia itu udah banyak banget. 280 klien ya, kalau saya punya klien UMKM khusus produk-produk hijab gitu, ya udah semua produk hijab kita bikinlah persepsi bahwa kita ngerti lekukan kain segala macam, kita punya potensi itu 280 banyak banget gila. Gitu, punya klien seperti itu. Ini kalau kita ngomong dari sisi komersial, tapi tentu teman-teman, kalau saya ngikutin juga pertemuan sebelumnya, nggak semua juga harus jadi komersial ya, landscaping dan lain-lain. So, tapi berlaku sama. Saya ingin dikenal sebagai fotografer jurnalistik misalnya, dan kembali lagi seperti itu. So brand building nggak pernah instan, dia berproses. Jadi buat teman-teman yang merasa udah tahun kelima kok kayak jalan di tempat aja, it's okay, jalan aja terus. Nanti ada perempatan jalan yang akan mempertemukan teman-teman dengan satu momentum, dan nggak ada yang pernah tahu.
buat saya 11 tahun setelah saya mendirikan Gambaran Brand, baru ketemu sama Bang Andi. Baru dari Bang Andi saya punya acara televisi, baru dari acara televisi ketemu sama presiden, dari ketemu presiden baru ketemu sama para brand aktivis dari seluruh Indonesia. Itu momentumnya berarti hampir 13 tahun, 14 tahun. Bayangkan kalau saya berhenti di tahun 2010, misalnya mungkin momentumnya nggak ada. Mungkin saya nggak akan ada di ruangan ini juga untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. So, brand-brand yang mulai langsung happening, langsung naik, itu biasanya langsung cepat turun. Itu udah rumus, jadi nggak usah jadi ahli brand. Begitu ada produk di luar sana yang tiba-tiba, wah booming banget tuh produk, itu pasti dalam waktu kurang dari 1 tahun dia akan turun. Yang benar adalah harus seperti pesawat terbang, dia naiknya pelan-pelan. Termasuk personal branding kita ya, kalau kita sebagai fotografer juga gitu, jalannya harus naik pelan-pelan terus aja gitu. Kalau kita mulai langsung booming gitu, kemungkinan besar kita akan turun. Brand adalah soal petualangan. Ini juga penting. It's a crazy world out there yang dulu kita bisa petakan kira-kira akan seperti apa 5 tahun ke depan. Sekarang nggak ada lagi perencanaan 5 tahun, adanya perencanaan 2 tahun, itu udah paling lama. Banyak hal-hal baru yang tidak pernah kita sangka-sangka. Jadi banyak teman-teman fotografer sekarang yang udah nggak perlu punya alat sewa misalnya untuk menjaga strategi cash flow dan lain-lain. Dan it's okay gitu. Biasakan untuk melihat apa yang sedang kita lakukan ini sebagai part of adventure of life yang seru banget. Dan kalah menang sebenarnya nggak pernah ada, karena selama kita bisa men-set, kayak hari ini saya men-set menjadi seorang brand aktivis untuk brand-brand lokal, ya udah pasti nggak pernah bisa lebih kaya dari Hermawan Kertajaya lah gitu, katakanlah begitu ya, kalau mau diambil compare apple to apple. Tapi kan Pak Hermawan nggak bisa naik motor juga, gitu. Saya juga nggak bisa pakai jas kecuali dipaksa. So kita punya pendekatan yang berbeda-beda, setiap orang punya cara yang berbeda-beda, suksesnya juga beda-beda gitu. KPI itu akhirnya, nah saya nulis buku nih ya, judulnya Merek Indonesia Harus Bisa. Ini ditulis tahun 2013. Yang menarik tuh saya ingin tahu apa sih brand yang hebat. Jadi saya pergi, wah setelah ini buku ditulis tahun 2008, baru bisa selesai tahun 2013. Karena saya ingin menjawab pertanyaan, apa sih brand yang hebat? Brand yang hebat itu setelah muter-muter, nggak ada definisinya. Yang ada brand itu harus punya cabang di mana-mana. Kedua, ini pendekatan kapitalis barat lah ya. Lalu kemudian asetnya tumbuh setiap tahun. Ya kalau kayak gitu ya kita nggak pernah bisa jadi brand yang hebat. Tapi satu saat saya pergi di Jakarta tuh ada bakmi boy. Saya tanya sama pemiliknya, saya tanya, Ci, itu kenapa nggak bikin kayak bakmi dulu apa sih bakmi Japos itu? Kenapa nggak bikin kayak bakmi Japos cabang ke-13 berapa gitu? Terus Bakmi Boy ini sudah berdiri sejak tahun 69, setahun setelah Bakmi Gajah Mada atau sebelumnya. Mereka hanya punya 2 outlet, satu lupa. Walter Mongin Sidi. Di mana Mas? Majestic sama di Walter Mongin Sidi. Kira-kira gitu ya. Santa daerah-daerah situ. Enci itu bilang gini, waktu itu jam 3 sore saya datang, terus waktu itu masih kecil, masih toko yang kecil, terus dia bilang, apa yang kamu lihat sekarang? Ya rame sih, jam 3 sore itu masih rame. Lalu saya bilang, rame Ci. Terus Ci itu bilang, ya nggak ada yang lebih bahagia dari seorang pemilik usaha kalau tokonya rame. Jawabannya sederhana, tapi dari situ saya belajar, brand yang hebat itu adalah brand yang sesuai dengan visi misi dari foundernya. Jadi masa bodoh orang bilang lo nggak maju, karena yang tahu bagus atau nggak bagusnya cuma kita sebagai pemilik brand. Jadi tadi saya barusan ada acara bareng sama Kopi Tuku gitu, Mas Tio, dia punya 28 outlet, ya dia cuma mau outletnya nggak mau sampai 900, dan dia udah happy dengan itu. Jadi orang lain bisa bilang dia nggak bagus, tapi dia yang men-set up goal itu, dia tahu bahwa dia sedang menuju ke arah itu. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman nggak terbuai sama, oh hebat ya dia sukses gitu. Apalagi yang senior-senior ini, saya selalu bilang gini sama teman-teman, saya suka main basket juga. Saya bilang gini, ya lu sekarang jago main basket, lu tunggu deh usia 50, 55 tahun, 60, kalau lu masih jago juga, itu baru hebat. Jadi sama, kita nggak bisa bilang seorang fotografer itu
hebat kalau dia tidak melewati masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tadi. Semakin kita usianya semakin matang gitu dan bisa bertahan ya. Belum tentu lebih kaya dari fotografer yang lain tapi bertahan. Kita tetap respect sama orang itu karena dia konsisten bertahun-tahun. Mungkin suatu saat kalau ada Lifetime Achievement Award mungkin kita akan berikan kalau ada asosiasi yang memberikan itu. Jadi saya kenal Pak Bi gitu, mungkin secara bisnis Pak Subiakto nggak seperti agensi yang lain, tapi beliau sudah 70 tahun gitu membangun brand dengan cara dia sendiri, dan bagus nggak bagus itu nggak penting, tapi dedikasinya untuk dunia brand di Indonesia 50 tahun, wow, luar biasa, dan saya nggak bisa mengalahkan posisi itu, meskipun saya mungkin bisa merasa lebih pintar. Ini sama juga dengan teman-teman yang lain. So, respect buat teman-teman fotografer yang senior, yang sudah 20 tahun ke atas di industri. You guys are the example of consistency. So, tips sedikit aja, ini hal paling sederhana, yaitu pertama harus tahu siapa pasar kita, apa yang unik tentang saya gitu ya, tentang brand saya ini bagi pasar itu, apa karakter atau jiwa. Saya selalu suka pakai kaos, that's my character. Jadi teman-teman punya karakter sendiri dan itu disampaikan gitu. Dan apa makna brand bagi pasar saya. Jadi kalau di dunia UMKM, saya punya bakso enak. Ya, bakso enak sih udah bukan keunikan lagi, bukan makna lagi, itu udah persyaratan. Apa kehebatan Anda atau keunikan Anda sebagai fotografer? Foto saya bagus ya, fotonya harus bagus, memang nggak bisa nggak bagus. Tapi dulu sebelum 2010, kualitas itu ya, tadi sempat nanya, Mas Kayus udah nggak jadi fotografer lagi, tapi dulu kita kalau foto mobil ya harus pergi ke Kayus Mulia kali ya, kan dia punya studionya gitu, video oval itu. Kalau nggak ada mau foto di mana. Jadi sekarang sudah disemas semua hal-hal itu. Fashion batik saya bagus ya, harus bagus lah. Kalau batiknya nggak bagus ya nggak bisa bertahan. So ini contoh sederhana, saya coba ambil sekelas profesi juga, ini dokter gigi ya. Dokter gigi kan pikirnya awalnya ya dokter gigi gitu. Cuma ini satu dokter di Jakarta Selatan, namanya OMDC, dokternya dokter muda semua. Mereka tahu bagaimana problem yang ada di masyarakat itu, salah satunya anak-anak takut sama jarum suntik, takut sama dokter. Jadi mereka fokus pada pasar anak, membuat dental klinik mereka lebih kids and mom friendly. Jelas mereka menolak kehadiran saya, meskipun mereka nggak bilang Mas Harto nggak boleh masuk, tapi dokter-dokter ini tahu tentang brand. Mereka tahu who's the market, what's so unique about them, terus apa yang memberi makna dan lain-lain. Nyambutnya ya sama aja, nyongkel juga gitu kan, sama-sama sekolah di sekolah kedokteran gigi, nggak ada bedanya. Tapi the way mereka create the brand bukan hanya dilihat dari packagingnya, tapi dari awal brand strateginya udah clear, siapa market yang mereka mau kejar, problem apa yang mau mereka solve, apa yang unik tentang mereka. Dan itu yang disebut namanya brand strategi, teman-teman. Dan brand strategi itu seringkali nggak bayar, itu gratis. Yang mahal tuh pada saat kita udah mulai eksekusi, hire fotografer, bikin packaging itu udah mulai nyetak. Tapi pasar siapa itu, seperti kalau teman-teman hari ini seorang fotografer, pasar apa yang mau dituju, itu nggak bayar. Tinggal perlu banyak ngobrol aja sama teman-teman yang lebih senior, atau ngobrol sama teman-teman di bidang yang lain yang bisa memberi masukan. Dan itu yang seringkali tidak dilakukan karena mau cepat-cepat action. Nah, itu salah satu kelemahan dari teman-teman muda kita. Dan saya selalu bilang, Einstein selalu bilang, kalau saya punya 100 menit, maka saya akan 90 menit untuk mengeksekusi, 90 menit untuk berpikir, dan 10 menit untuk mengeksekusi. Kalau saya punya 100 menit, saya akan menghabiskan 90 menit untuk berpikir, dan 10 menit untuk mengeksekusi. Artinya apa? Dia pikirin, begitu dieksekusi, tinggal tek, selesai. Karena udah dipikirin. Tapi ada pendekatan lain. Pendekatannya adalah jalanin aja dulu, gitu kan. Jadi dia ngerjain dulu. Nanti setelah 90%, baru 10%-nya dia mikir, kenapa gue beli itu ya? Aduh, gue kemahalan ini segala macam. Itu terjadinya 10 menitnya. Nah, ini dua pendekatan. Teman-teman boleh pilih pakai pendekatan yang mana. Apa yang unik tentang brand saya, di salah satu program di Brand Adventure, kami mengangkat orang yang bisa bikin bola mata palsu, dan marketnya spesifik banget, orang buta yang ada di Jakarta. Ya berapa? 5.000 orang ya, 5.000 itulah. Dan 5.000 orang buta itu, setiap tunanetra ini harus datang setiap 2 bulan untuk dikoreksi posisinya, matanya warnanya sudah mulai pudar, harus dicat lagi. So, it's captive market.
apa karakter dan jiwa brand yang ingin saya bangun tadi ya, misalnya Matoa, dia very casual dan lain-lain. Lalu apa makna brand saya bagi pasar ini? Kalau brand adventure jelas ingin mendorong perkembangan brand-brand lokal, Wahyu berjuang untuk warteg dan lain-lain. Nggak tahu kenapa naruh sinema sama. Nah, ini bonus terakhir. Ini fakta ya. Jadi sama tadi saya udah jelaskan sih. Kadang brand nggak bisa membuat kita lebih kaya. Jadi ini hal yang suka terbalik. Orang pikir saya mau punya brand untuk kaya raya. Brand nggak selalu bikin kita kaya raya. Bisa sustain, tapi nggak kaya raya. Ini saya ambil kasih contoh. Misalnya katakanlah antara Ferrari sama Toyota. Siapa yang lebih kaya? Kalian bisa jawab nggak? Open mic aja. Siapa yang lebih kaya? Toyota. Ya, betul. So, sederhana. Karena Toyota bikin mobil lebih banyak. Ferrari bikin mobil lebih sedikit. Lalu pertanyaannya, kenapa Ferrari nggak bikin mobil kayak Toyota? Ya Ferrari bilang nggak mau. Karena Ferrari itu adalah simbol dari kemapanan. Simbol dari, itu udah visi misi, itu udah values. Jadi, si para founder Ferrari ini, direksi-direksi Ferrari ini, nggak mau kaya. Ya nggak mau kaya, karena dia nggak mau bikin mobil yang Ferrari harga 100 jutaan gitu. Dia maunya bikin mobil harga 1-2 M. Jadi resiko dengan punya brand, apalagi kalau kita punya value, sama seperti ceritanya Mas Riza Marlon tadi, fotografer satwa itu, dikasih produk ya belum tentu dia mau. Hidupnya untuk foto burung. Berapa sih orang yang minta dia foto burung? Ya nggak banyak. Tapi dia bisa hidup karena dia fokus kepada brandnya. Nah hari ini, kalau kita punya brand, bisa jadi kita nggak akan bisa lebih kaya dari yang nggak punya brand, gitu. Yang semuanya dikerjain, gitu. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir brand adalah cara kita menjadi kaya. Brand menjadi cara kita untuk bisa sustain dan punya nilai. Bahwa kemudian nih hari ini saya jadi pinter adalah, oh ya udah Ferrari Group beli aja sahamnya Toyota, lalu atau bikin sahamnya Fiat, lalu bikin mobil yang lebih murah. Mereka jadi tetap punya uang dari brand-brand yang ada dalam portfolio mereka gitu. Tapi Ferrari sendiri hanya bisa segitu maksimalnya. Kalau BMW ternyata salesnya lebih besar dari Toyota, berarti ada yang salah dengan strategi marketingnya, salah dengan visi misi dari foundernya, dan itu menjadi jebakan buat brand untuk maju gitu. Itu saja dari saya. Terus bergerak, terus berdampak. Mudah-mudahan kita bisa lanjut, Mas Rida, teman-teman pengurus, untuk mungkin kita bisa kolaborasi, bekerja sama dengan para fotografer untuk membuat karya-karya bersama yang punya impact buat negeri ini. Demikian dari saya. Sekarang kita tetap merdeka. Merdeka, Mas Arto. Waduh, terima kasih Mas Arto atas penjelasannya yang saya juga sampai terpukau ini ya mendengar penjelasannya, karena banyak hal-hal yang saya jadi banyak sekali, malah saya bilang banyak hal yang tidak terpikir gitu mengenai masalah brand. Jadi bahwa brand itu tidak akan menjadikan kita menjadi lebih kaya, salah satu contohnya ya. Karena saya yakin banyak sekali teman-teman fotografer yang berpikir berlomba-lomba bahkan menjadi fotografer palu gada ya. Semua apa lu minta gue bisa kerjakan dan ada, dengan harapan bisa menggarap market seluas-luasnya. Ada satu hal yang mendasar yang saya ingin tanya nih Mas Arto. Ya. Brand itu kan bukan bahasa Indonesia ya, kata brand. Betul atau? Betul. Kita punya bahasa lokalnya namanya jenama, tapi belum terkenal banget. Tapi sudah mulai, Mas Handoko udah mulai pakai, saya kadang-kadang pakai namanya jenama. Tapi kalau ada istilahnya merek, tapi merek itu seringkali kaitannya sama logo, meskipun sebenarnya merek itu adalah ya brand itu sendiri, tapi bahasa yang lebih relevan sekarang jenama. Nah, kegiatan membangun merek namanya branding. Jadi brand adalah entitasnya, the activity to build the brand is called branding. Nah, kita nggak punya tuh mereking gitu. Nggak ada mereking atau jenaming gitu, nggak ada. Jadi kadang-kadang kita masih menggunakan istilah branding sebagai sebuah kegiatan membangun brand. Tapi kalau ngomong tentang brand sendiri, kita bisa ngomong jenama ya. Saya lagi tulis buku juga, judulnya Branding Hari Ini gitu. Jadi branding hari ini ya karena nggak ada bahasa Indonesianya, jadi kita tetap pakai kata branding. Jadi kurang lebih branding itu
ya selama belum ada apa ya kamus umum bahasa Indonesianya ya kita pakai branding begitu ya. Kalau jenama mungkin sudah mulai diaktifkan, tetapi by the time being ya kita pakai branding begitu ya, Mas Sato ya. Ya, karena kebanyakan kegiatannya kegiatan aktif ya. Jadi, Mas, gue lagi mau ngebangun branding gue nih gitu. Berarti kan gue lagi mau bangun kegiatan branding gitu. Nah, biasanya pakai istilah branding. Tapi kalau nggak ada kegiatan, Ya. Iya. Oh, oh, oh. Waduh, internet saya ini nih bermasalah. Maaf, internet saya bermasalah tadi. Saya ada agak freeze, Mas Arto. Oke, Mas Arto, ini ada salah seorang peserta ini fotografer yang mungkin Mas Arto juga tahu ini, Om Stephen Ming. Dia raise hand dari awal ini. Om Stephen masih monitor Om Stephen? Om Stephen Ming, Om Stephen Siu ya. Di sini namanya Stephen Siu. Wah, jangan-jangan udah tidur dia nih. Oh, Bukan ada. kesalahan mencet. Ya, kurang tahu saya, tapi dia masih raise hand. Ya, kalau tidak menjawab ya nanti mungkin kita panggil lagi. Ya, jadi Mas Arto, tadi maaf ya, saya agak freeze tadi internetnya. Nah, yang menarik nih kan saya pernah dengar juga Mas Arto punya klien itu fotografer yang ingin di branding. Itu kabarnya bagaimana Mas Arto? ya itu tadi soal konsisten aja. Semangat banget, modal gede banget gitu kan. Bikin portfolio sampelnya aja serius banget gitu. Tapi kan kami hanya bisa sampai di titik di mana semuanya ready. Yang membuat brand itu sukses, ya 80% datang dari si fotografernya. Kalau fotografernya kemudian berhenti, ya kita semua ikut berhenti. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman aktivis bahwa tugas kita mendorong, kita tidak memiliki. Jadi kesuksesan dari masing-masing brand sangat tergantung dari siapa foundernya dan seberapa konsisten mereka membangun brand. Oh, begitu. Jadi memang tidak terdengar lagi kurang lebih begitu ya. Padahal sudah dibantu branding sama Arto Biantoro gitu. Ya dari 100 brand itu kami nggak semua brand berhasil. Jujur aja Mas Rida, banyak brand juga yang gagal di tengah jalan karena setelah brandnya berjalan antara owner mereka pecah, kongsi, lalu ditutup. Ada brand yang memang akhirnya ditutup karena menjadi ilegal di kawasan itu, katakanlah begitu. Macam-macam sih yang kami pelajari ya. Cuma sekarang ini udah 5 tahun terakhir kami udah bukan lagi konsultan brand Mas Rida, kami lebih banyak menjadi sebuah impact inisiatif community berbasis brand. Jadi kayak Nepal Panjava tadi itu kami datang ke Nepal ngomong sama kepala desanya, lalu kami bilang yuk kita bantuin yuk. Oke, setuju, lalu kami turun ke bawah, kami cari sponsor. Jadi instead of kami punya klien yang minta tolong untuk dikerjain brandnya, kami melakukan inisiatif pengembangan brand atas program yang kita miliki sendiri. Jadi itu membuat kontrol kami terhadap project kami jauh lebih kuat ya dibandingkan kita ngerjain project orang. Jadi teman-teman bisa saja membuat narasi tentang 1001 brand lokal di Indonesia, lalu keliling Indonesia foto-fotoin satu-satu gitu. Nah, waktu di foto-fotoin itu ya kita keliling cari sponsor, sponsornya mau bayarin, baru kita jalan. Nah, itu bentuknya artinya kita membuat inisiatif gitu. Dibandingkan kita nunggu telepon lalu ada yang minta difoto. Itu menjadi berbeda sekali pendekatannya. Nah, kami sudah 5 tahun terakhir ya masih ada 1-2 klien yang memang jatuhnya klien ya, tapi kami lebih suka membuat inisiatif-inisiatif kayak tadi Nepal Panjava lah, pop-up store, kita bikin ide, kita tahu ada problem di sana, nulis buku, bikin brand adventure versi YouTube channel, bikin konten, jual ke sponsor. Karena ada satu hal yang ini bagus buat kita, tapi belum tentu bagus buat korporasinya, adalah saya selalu bilang namanya the big guy curse, yaitu jebakan perusahaan-perusahaan gede. Perusahaan-perusahaan gede itu ada dalam kondisi di mana lo kan udah gede, lo pasti gitu loh, pasti digituin tuh. Apapun yang mau dilakukan oleh perusahaan besar, mau bikin komunitas misalnya, udah dianggap ini pasti mau ngeluarin duit. Jadi perusahaan-perusahaan gede itu kayak
ya gue udah gede, gimana mau kelihatan kecilnya gitu. Jadi selalu dimintain duit. Nah, mereka mau kerjasama sama kami karena kami itu direct langsung ke UMKM dan UMKM percaya sama kami gitu. Jadi banyak perusahaan gede mau kerjasama sama kita untuk bisa ketemu sama UMKM. Nah, itu model-model bisnis yang kami sadari sekarang penting sekali ya kalau kita bisa menjadi partner strategis buat banyak perusahaan-perusahaan gede untuk bisa kemudian berkolaborasi. Itu salah satu contoh aja, Mas, bagaimana kemudian tadi ya, di konsistensi tadi, bisnis model dan revenue stream itu diciptakan. Kami sekarang sebagai aktivis punya 9 jenis income yang kami generate. Jadi nanti mungkin salah satu dari support Pengda untuk teman-teman fotografer juga bisa membantu membuat semacam model-model revenue stream yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan pendapatan multi sourcing ya, dibandingkan cuma datang dari satu klien aja. Oke, Mas Sarto, ini memang agak berat ya materinya, tetapi kembali lagi bagus ya, harus sudah mulai digiatkan mengenai masalah branding ini kepada teman-teman fotografer, karena penting juga untuk membangun sisi branding bisnisnya. Ini ada salah satu pertanyaan nih dari Bos Cendol nih, pertanyaannya, manakah yang lebih efektif antara membangun brand usaha fotografi atau personal branding fotografer yang mengelola dalam usaha fotografi? Ya, itu pertanyaan bagus sih. Jadi saya selalu prinsipnya gini, kalau fotografernya ekstrovert, artinya memang orang yang suka keluar, ngomong, segala macam, ya build dulu aja personal brandingnya, gitu. Baru kemudian dari sana dia bisa lebih mudah. Bahkan dia bisa menggunakan, ya kayak Mas Darwis gitu, menggunakan namanya sendiri, atau Mas Rida menggunakan namanya sendiri, bahwa kemudian itu berkembang menjadi usaha, sekolah atau studio, itu boleh-boleh saja, atau kemudian membuat studio foto dengan nama yang berbeda-beda, karena bisa jadi ada beberapa fotografer muda yang bergabung. Tapi menurut saya dua-duanya harus dijalankan. Tapi kalau punya kemampuan lebih di bidang personal branding, artinya secara karakter orangnya juga easy going. Kan ada tuh beberapa fotografer yang nggak easy going ya. Dulu zaman saya itu nggak tahu nih ya, masih ada atau enggak ya, kayak Budihan gitu, Mas Rida. Itu kan kayak foto apa aja lo bawa aja ke sini gitu. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam cara sih menurut saya. Yang paling penting adalah kita harus tahu kemampuan kita, karena nggak semua fotografer bisa mengelola usaha. Maka kita butuh partner-partner strategis, dan partner strategis ini belum tentu juga bisa bareng terus sama kita kalau kita nggak punya visi misi yang sama. Jadi semua cara dihalalkan, tapi kalau kita punya skill di karakter kita menarik, dan gunakan itu sebagai titik awal. Karena nanti dengan punya brand itu, kita jadi lebih mudah untuk membangun usaha-usaha yang lebih besar lagi. Karena secara personal kita udah cukup dikenal. Oke, jadi personal branding itu perlu, sebaiknya juga dijalankan dengan kalau ada branding usahanya sendiri juga ikut dimajukan gitu ya. Ya. Entah mana yang mulai duluan, sebenarnya silakan dipilih gitu ya, gitu Mas Sarto. Ya. 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 Dan itu tadi ya, semakin spesifik kita semakin menarik. Kadang-kadang kita masih terpaku sebagai fotografi sebagai sesuatu yang harus seperti apa yang kita pelajari. Tapi kalau saya lihat komunitas Lomo misalnya gitu, atau komunitas Polaroid, kayak anak-anak yang suka beli kamera-kamera jadul lalu foto nyuci cetak sendiri gitu kan, mereka sudah nggak masuk ke dalam ranah fotografi sebagai perfect tools, tapi lifestyle gitu ya. Naruh kamera tua aja di kafenya aja tuh udah bangga sendiri. Jadi kita sebagai fotografer harus bisa melihat seluas itu potensi kita untuk kemudian melihat fotografi. Polaroid sendiri itu bisnisnya 1.230 million US dollar, cuman jualan seperti itu. Lomo itu mungkin sekitar segitu juga ya. Jadi tadi ada berapa besar sih komunitas itu di Indonesia, kita jadi instruktur untuk ngajarin itu, bikin paket tour untuk keliling. Ya kalau nggak salah dulu juga udah ada beberapa fotografer yang masuk ke kawasan tertentu, ngajak fotografer untuk foto dan lain-lain. Jadi ruangnya itu sangat luas sekali. Kita harus berani break some barrier. Percaya nggak percaya, di beberapa tempat sekarang sudah ada fotografer jenazah gitu misalnya.
fokus hanya foto jenazah, make up jenazah, kan kita kayak apaan sih gitu. Ada pasarnya gitu. Makam, siapa yang bayangin petak 2 kali berapa bayar 100 juta gitu. Ya. Kita ketawa-ketawa dulu, mana ada orang mau bayar makam harga segitu ya. Sekarang buru-buru gitu kan, San Diego lah, kalau Muslim juga ada tuh satu versi setelahnya. Hal-hal yang nggak kita bayangin sebelumnya sekarang sudah dilakukan. Ya, ya betul sih. Ini saya diingatkan Om Stephen Xiu, Om Stephen Ming sudah mau Ya, selamat malam. Selamat malam Om Stephen, gimana kabarnya? Sorry, saya tadi lupa unmute, jadi saya ngomong tapi nggak keluar suara. Silakan kalau Om Stephen ada yang ingin ini ditanyakan atau apa kepada narasumber kita, silakan Om Stephen. Iya, presentasi Mas Arto ini bagus sekali. Kalau misalnya 30 tahun yang lalu ada orang yang kasih bahan seperti gini, wah itu akan berbeda sekali. Materinya bagus dan saya rasa itu sangat relevan untuk fotografer muda yang akan datang. Karena informasi yang Mas Arto kasih itu memang real dan memang sangat berguna. Demikianlah itu pendapat saya. Terima kasih Mas Arto. Terima kasih Om. Ini Om Stephen ini salah satu yang masih eksis ya, dari zaman saya mulai foto aja Om Stephen ini sudah eksis sampai sekarang masih eksis, jadi memang Om Stephen ini luar biasa nih. Jadi setuju banget sama Om Stephen. Dulu waktu kami jadi creative director, kita pakai director dari Thailand gitu. Terus kita bilang, kenapa pakai director dari Thailand? Ya karena Indonesianya nggak ada yang berani execute seperti director Thailand gitu. Color grading juga sama. Sekarang kita udah punya director dari mana-mana. Jadi teman-teman muda ini perlu pertama didorong oleh ekosistem yang lebih sehat, yang lebih terstruktur dan lebih terkonek satu sama lain, sehingga potensi mereka untuk mengambil resiko-resiko ini sama nih. Saya ketemu sama asosiasi bakers yang bikin kue. Mereka bilang banyak toko-toko kue yang bikinnya ya kue yang sama gitu, rainbow cake dan lain-lain. Nggak ada yang mau bikin kue gitu, aneh-aneh sendiri, karena nggak ada pasarnya dan itu tidak didukung oleh data-data yang ya kita masuk ke dunia kayak tadi fotografer jenazah, emang ada yang mau bukain jalur gitu. Nah, jadi banyak juga fotografer muda yang suka melihat contoh gitu kan. Begitu contohnya nggak ada ya nggak berani, karena memang kewirausahaan itu adalah sebuah skill sendiri yang harus dilatih gitu. Dan kita adalah negara yang baru saja belajar kewirausahaan. Memang kita punya suku-suku hebat ya, kayak Bugis, Madura, Padang, itu suku-suku yang secara naluri bisnisnya sudah ada, tapi sebenarnya kita bukan negara entrepreneur. Cina negara entrepreneur. Kita itu dijajah bertahun-tahun, jadi kita nggak punya skill itu kecuali suku-suku tadi. Dan ekosistemnya tidak terkonek. Setelah 2010 semuanya terkonek gitu. Digitalisasi itu hebat banget. Jadi ini yang kita perlu support dari para senior untuk mendorong fotografer muda untuk berani mengambil jalur-jalur yang extraordinary tadi, karena begitu kita bisa mengambil jalur itu dan menjadi yang pertama, ini satu teori tentang brand lagi, maka kita akan menjadi the first in kategori, dan itu yang membuat kenapa brand-brand seperti Coca-Cola dan lain-lain itu hebat, karena mereka berani mengambil kategori pertama di bidang itu, gitu, yang membuat ia menjadi dikenal di market itu. Nah, ini yang kita harus dorong teman-teman muda untuk berani mengambil resiko itu, meskipun kemudian tetap ada resikonya ya, tentu saja, tapi it's worth to try, apalagi kalau teman-teman masih muda, 20 tahun, 30 tahun, just do it man, gitu. Itu it's okay to take some risk on that. Gitu ya. Jadi kalau saya yang sudah tidak seumuran itu jangan ngambil risiko ya Mas Arto ya. Mas Rida itu menjahit ekosistemnya, Mas Rida. Layak jahitnya sama-sama dirimu lah, Mas Arto. Siap. Beneran kita loh. Bisa. Kami sekarang sedang kerjasama dengan Uni Eropa untuk mendorong produk-produk indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu apa sih? Kayak kopi, gayo gitu, itu produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikasi indikasi geografis.
Nah itu kita perlu foto-fotoin tuh, gitu. Kalau Boleh. kita jahit Siap. model detail itu mungkin sesuatu yang menarik untuk kita kembangin Iya. ya. Boleh Mas Harto. Itu nanti setelah ini ya kita bicarakan. Ini ada 2 orang yang raise hand nih. Mas Siap. Agung Nugroho, silakan. Jangan lupa ajak AQ. Mas Agung, silakan Mas Agung. Siap. Monggo Mas. Halo, malam Mas Harto. Siap. Ini mau tanya soal kalau kita ngomongin brand kan nggak lepas dari loyalitas tuh. Loyalitas orang akan sebuah brand. Cuma makin ke sini tuh ada pergeseran kalau saya lihat dari generasi baby boomers tuh loyalitasnya sangat tinggi terhadap sebuah brand sampai mereka kalau mau beli sesuatu ya maunya dari brand itu saja karena mereka entah punya kedekatan emosional atau punya pengalaman yang baik tentang brand itu. Tapi makin ke sini Gen X, Gen Y dan terakhir nih milenial dan yang ke bawah ini makin kutu loncat gitu. Jadi belum tentu mereka akan tetap setia pada satu brand, mereka lebih suka untuk mencoba brand lain, experience yang berbeda. Itu gimana Mas Harto? Maksudnya sebagai seorang fotografer kita sudah membangun sebuah brand, tiba-tiba ya mereka mau coba dengan gaya fotografer yang lain dan lain-lain itu. Ya, jadi justru kalau kita balik dari sisi keunggulan yang senior-senior itu diuntungkan karena punya basis massa yang loyal ya. Justru yang tegang itu adalah justru yang generasi sekarang menjadi fotografer karena tadi konsepnya kutu loncat, kita nggak punya satu base yang kuat banget yang kita bisa hold on untuk jadi source of klien kita. Dan itulah yang dihadapi oleh adik-adik kita sekarang di industri. Dan di satu sisi yang senior-senior harus bersyukur karena punya market base yang loyal, meskipun mungkin cuma 2 atau 3, tapi kayaknya gue mau sama dia aja gitu. Sementara yang muda-muda tertantang untuk kemudian bagaimana dia bisa stay relevan ke market itu. Nah, kata kuncinya memang kemudian adalah fokus atau konsisten tadi kalimatnya pada pasar yang sangat segmented banget. Itu langkah untuk bisa survive pertama kali. Saya punya teman fotografer, kerjanya cuma fotografiin teman-temannya yang naik sepeda setiap Sabtu Minggu. Konsisten aja begitu. Nanti teman-teman yang naik sepeda itu mungkin menikah, minta tolong dia yang fotoin. Dari situ dia dapat lagi. Nah, polanya berbeda sekali dengan generasi X yang mungkin dulunya bikin solo exhibition gitu kan, orang nggak dikenal juga diundang. Nah, yang pasti hari ini proses branding itu harus menjadi intimate, harus semakin dekat. Dan inilah yang saya sebut jebakan Batman tadi tuh, yang tadi Mas Rida bilang, bahwa semuanya apa lu gada dikerjain gitu. Yang nggak munafik juga kita butuh uang, tapi ada cara untuk melakukan itu. Katakanlah misalnya kerjasama dengan pihak ketiga, kedua untuk mengerjakan proyek itu, sehingga kita bisa tetap fokus di proyek yang ini. Jadi jangan sampai ya kita nolak duit juga, karena itu nggak bagus. Yang kedua memang kita banyak sekali belajar fotografi lebih kepada teknik fotografinya. Tapi kita tidak menemukan alasan yang tepat kenapa kita ingin foto. Solusi masalah apa yang kita temukan dan ingin kita selesaikan. Kita hanya biasanya berawal dari hobi gitu. Masalahnya yang bisa foto dengan kecepatan high speed udah banyak banget, yang bisa foto detail udah banyak banget. Dulu masih nggak banyak, sekarang udah banyak. Apalagi teknologinya bisa. Nah, itulah yang jadi PR dari para fotografer hari ini adalah untuk menentukan which slice of dice yang kita mau ambil itu, bagian apa yang kita mau ambil itu, dan itu yang jadi tantangan. Konten-konten kreator hari ini, ngeri-ngeri, harus terus lari. Kalau dia nggak bikin konten sehari aja udah dilewatin sama yang lain, dan itu jadi beban yang berat banget karena KPI-nya sederhana, banyak-banyakan follower. Dan kalau kita hanya mengandalkan KPI itu, waduh capek banget, Mas. Padahal banyak banget angle-angle tadi yang saya bilang bahwa punya 10 klien mungkin bisa jadi kita udah hidup. Kami punya proyek 10 saja udah selesai, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi ngapain harus bangun sampai 10.000 orang tahu. Dari 10 orang inilah kemudian 20 orang kenal, 30 orang kenal, 100 orang kenal. Dan disitulah kenapa brand butuh waktu untuk berproses. Oke, terima kasih. Mas. Ya, terima kasih Mas Harto. Satu lagi nih, Mas Dian. Silakan Mas Dian. Selamat malam Mas Harto dan rekan-rekan. Terima kasih sudah memberikan pencerahan ini. Terkait dengan brand, tadi saya mendengar bahwa brand itu tidak hanya meningkatkan sales, tapi
mengandung ideologi yang bisa mempengaruhi orang. Saya jadi teringat dengan salah satu orang fotografer yang dia itu tidak mau motret prewedding dan itu foto yang sebelum menikah lah. Berarti dia mungkin memasukkan ideologi karena beliau seorang Muslim, jadi memasukkan ideologi Muslim untuk membangun sebuah branding dia. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana ideologi itu bisa mempengaruhi brand bagi kesuksesan seorang yang ingin meningkatkan branding, sehingga tidak hanya performan atau cuan-cuan saja yang dia hasilkan, sehingga ideologi itu mungkin membuat brandingnya itu meningkat. Itu seberapa besar, Mas Arto? Terima kasih, Mas. Ya, Marvel itu ideologinya Amerika. Hollywood itu ideologi Amerika. Kita dicekokin sama superhero supaya ngelihat negara Barat itu hebat banget gitu. Itu strategi, itu ideologi. Dulu di era-era 80-90 ada Benetton misalnya gitu. The Color of Benetton itu ideologi, ngomongin pluralisme, beda warna, hitam putih, it's okay gitu-gitu ya. Beberapa brand beberapa tahun lalu kontak saya, Mas Arto, saya bikin hijab cadar ya. Menurut Mas Arto gimana? Bagus banget, saya bilang. Itu pasar spesifik gitu. Kalau cuma bikin hijab aja, semua bikin hijab. Emang ada pasarnya, Mas? 10.000 orang mungkin ada kali di Indonesia pakai cadar gitu. Kalau dia pakai produk, kamu bisa jadi 5.000-nya aja pakai produk itu. Udah cukup gitu. Jadi kembali lagi, ideologi adalah tujuan, brand adalah cara. Dan kita harus mulai dulu dengan ideologinya. Tentu saja ideologi ini macam-macam ya. Bisa berbasis spiritualisme, agama, bisa berbasis nasionalisme, berbasis budaya, dan kita sekarang udah nggak bisa lagi nih, kayak nggak tahu ada yang pernah dengar misalnya namanya Randy Pandugo gitu nggak? Dulu sih Kris Biantoro mungkin hampir semua orang tahu ya, TV-nya cuma satu, TVRI. Tapi sekarang udah spesifik banget. Ustadz tertentu yang hanya suka naik motor besar, marketnya sendiri. Nggak semua ustadz sekarang harus terkenal di seluruh Indonesia, hanya spesifik market. Tapi sustain gitu. Sama dunia fotografer juga sama. Nah, ketika fotografer membawa pendekatan ideologi, sekali lagi dia adalah tool gitu. Jadi bisa saja dipakai. Orang ngantri untuk beli iPhone terbaru, nonton Star Wars, sudah beli tiketnya 3 hari sebelumnya, itu powerful banget brand itu. Dia bisa mengubah persepsi seseorang. Kami hari ini sebagai aktivis selalu mendorong brand bukan hanya sebagai cara untuk menghasilkan profit, tapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membangun rasa cinta pada Indonesia. Jadi narasi itu yang kami bangun. Bukan lagi soal bagaimana dapat cuan, gitu-gitu. Cuan sih udah pasti dapat ya. Jadi udah bukan lagi, pembahasannya bukan lagi makanan ini bikin kenyang, tapi apa yang membuat merica ini menjadi lebih menarik dan lain-lain. Saya rasa itu yang kita harus pelajari selama brand itu berguna untuk kebaikan. Ini menjadi sebuah rule of thumb ya, di mana kita bisa menggunakan brand untuk kebaikan, maka di situ juga selalu ada peluang dan kesempatan untuk kita mengembangkannya. Terima kasih, Matur nuwun. Sami-sami, Mas Vega. Siap. Mas Dian. Ada Mas Vega juga ya, kayak nggak salah. Ya, itu Mas Dian. Sekarang lanjut, Mas Vega, silakan Mas. Ya. Oke, suara saya bisa didengar? Bisa Mas, jelas. Langsung aja Mas. Iya, ini terkendala koneksi juga. Jadi, saya dari tadi tuh mendengarkan dari jalan loh, dari naik mobil sampai turun mobil, saya diminta kerja, terus dengerin dan tidak terputus. Menarik sekali, dan ada satu kata yang dari tadi saya pengen tahu apa sih yang bisa menjadikannya begitu. Jadi adalah satu kata, yaitu
konsistensi. Nah, bagaimana kita untuk membangun atau mengipasi konsistensi kita supaya menjadi kita jadi konsisten. Terus ada satu nama yang sebenarnya saya menjadi begini ini terinspirasi dari tahun 2003 awal 2005 itu ada seorang yang bernama Gusti Pasaragih ya. Beliau Gusti Pasaragih almarhum, beliau sangat menginspirasi saya bagaimana membuat sebuah fotografi itu menarik, bagaimana fotografi itu menjadi jadi dasar kita untuk berkomunitas, dan bagaimana juga awal-awal kalau saya sebut sebenarnya networking itu dibangun tidak 2010 tapi 2003 ya, bagaimana mereka terkoneksi melalui photographer.net ya. Dikakui atau tidak kondisi sekarang ini bagaimana teman-teman berkomunitas itu diawali dari saat itu, bagaimana photographer.net diawali, dan saya lihat beliau konsisten sekali, dan sampai saat ini saya belum bisa melihat bagaimana konsistensi itu kok bisa timbul gitu. Jadi kembali lagi pertanyaan kepada narasumber, bagaimana kita bisa membangun konsistensi itu. Atur nuwun. Terima kasih. Ya, Mas Vega, saya tuh umur saya 49 tahun loh. Jadi beda tipis sama Mas Rida kan. Saya tuh sekarang lagi getol-getolnya suka main basket karena bulan puasa aja jadi ke basket. Teman-teman muda selalu tanya, Om umur berapa Om? Umur 49. Oh gila Om gitu. Kok main basketnya masih kayak gitu Om? Ya karena gue nggak ngoyo sepanjang 40 tahun pertama gitu. Nah banyak sekali atlet yang hari ini udah nggak bisa basket lagi karena dulu dia main basket karena dia di force ya, lututnya. Nah ini sama. Dulu kita belajar kerja keras, jadi kita foto terus setiap hari. Akhirnya kita jenuh, nggak menemukan panggilan itu, akhirnya kita nggak konsisten. Dulu di awal-awal art director itu saya bisa kerja sampai jam 4 pagi dan bangga banget gitu jadi jam 4 pagi. Tapi ada satu titik dalam kehidupan saya tuh, aduh that's it man, I don't wanna do it again gitu. Maunya udah capek banget gitu. Padahal mungkin baru tahun keempat, tahun kelima karena benar-benar diforsir banget. Nah, ada tuh siapa sih baca Stephen Covey atau apa, dia tanya gelas ini berat atau tidak gitu. Jawabannya ya tergantung berapa lama gelas ini dipegang. Kalau 2 hari 2 malam ya lama-lama gelas ini berat. Nah, konsistensi menjadi penting kalau kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu, pertama kita harus punya impian yang besar dulu supaya kita tahu bahwa ini is a long marathon game, bukan a short game. Saya selalu bilang sama teman-teman muda di semua bidang industri bahwa tadi harus seperti pesawat ya, nggak bisa langsung naik. Jadi prosesnya harus bertahap. So ada alasan kenapa sebuah peraturan perusahaan itu bilang kerja hanya 8 jam. Coba naik motor 150 km per jam konsisten, mentoknya cuma bisa 2 jam. Makanya kenapa perlombaan itu nggak bisa lebih dari 2 jam karena 2 jam, kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau kerja 10 jam, itu 4 jam terakhir tuh udah pasti nggak akan bagus punya. Nah, kemampuan kita untuk stop, kapan kita harus stop, kapan kita harus jalan, kapan kita harus berhenti, itu sangat tergantung dari kebijaksanaan kita. Dan sayangnya memang yang bijaksana itu ya setelah umur 40 tahun, makanya ada istilah life begin at 40 itu. Coba kalau mulainya umur 20 gitu ya, bijaksana. Nah, saya tipe orang yang sangat memahami itu. Dari kecil tuh saya nggak pernah ngerokok, nggak pernah makan makanan. Baru umur 40 tuh baru mulai berani ngerokok dan segala macam gitu. Selama 40 tahun pertama jaga badan gitu. Kalau teman-teman saya ada yang terbalik, dari umur 11 tahun udah mulai ngerokok, udah 40 udah batuk-batuk, udah bengek-bengek. Terus saya ketemu sama mereka, saya bilang, ya lu sih udah dari ngerokok dari umur 11 tahun, gue udah baru umur 40 tahun, jadi baru 9 tahun terakhir. Nah, so bagaimana kita menjaga ritme, bagaimana kita Sabtu Minggu saya nggak mau ngomongin soal kerjaan, jadi saya ngomong sama kantor, jangan pernah ada kerjaan di hari Sabtu Minggu, padahal kan saya ownernya ya, jadi saya bisa bilang kerja Sabtu Minggu, tapi saya bilang nggak boleh kerja Sabtu Minggu, saya mau riding, saya mau naik motor, Senin kita mulai lagi. Saya push tim saya untuk kerja hanya 4 jam sehari, tapi harus benar-benar bagus banget. Sisanya lo pacaran deh, lo ngapain kek, karena saya tahu begitu mereka lebih dari 4 jam,
mereka akan babak belur. Nah, ini yang kalimat hard work-nya harus diganti menjadi work smart ya. Ya harus kerja pintar lah gitu. Jadi dengan kerjasama. Dulu saya pikir begini, kalau saya mau punya dampak, karena kami punya fokus kepada impact. Kalau saya mau punya dampak, gambaran brand harus punya omset 10 kali lipat dari make sense ya. Kalau saya ingin bantu orang, ya saya harus kaya dulu. Kalau saya kayanya cuma 1 juta, saya mau bantu 10 orang, saya harus punya 100 juta, baru bisa bantu 10 orang. Harus 10 kali lipat omsetnya. Tapi ketika saya mendirikan Indonesia Brand Activist Network, yang sekarang tersebar di 50 kota, saya memberikan semua yang kami tahu di gambaran brand. Basically itu. Lalu saya jelaskan ke teman-teman aktivis, ini cara cari uangnya begini, caranya begini, kamu harus bikin ini, bikin itu. Sekarang kami punya 60 program. 60 program itu masuk kantongnya aktivis, kami sih nggak dapat apa-apa. Cuman dapat nama baik sama, wah Mas Arto oke banget, Mas Arto oke banget, gitu-gitu aja. Tapi itu sudah cukup buat saya. Kenapa? Karena pendekatan brand tadi, yang bilang Mas Arto oke banget itu bukan Arto lagi, yang ngomong udah mereka. Jadi mereka ketemu sama perusahaan-perusahaan mana, lalu perusahaan bilang, oh Mas Arto oke banget, karena kami membangun relasi seperti itu. Nah, brandnya dibangun dari situ. Akhirnya hari ini saya bisa punya lebih dari 60 project di seluruh Indonesia, yang dulu secara pribadi saya hanya bisa kerjakan mungkin 5 setahun. Sekarang kita sudah punya 60. Jadi artinya impact-nya bisa berpuluh-puluh lipat tanpa harus memperbesar omset 10 kali lipat. Nah, kalau kita nggak belasan tahun atau puluhan tahun mendalami pemahaman ini, kita nggak akan ketemu modelnya. Nah, itu tugasnya kami yang sudah lebih senior, yang sudah lebih mengerti untuk menjahit ekosistemnya. Supaya teman-teman muda di dunia fotografi ini nggak pada bertumbangan karena nggak punya akses ke sana gitu. Nah, ini tugasnya asosiasi memang menjahit ini agar semua terjadi. Tapi kunci paling utama tentang konsistensi adalah untuk nggak ngoyo gitu, tahu kapan harus berhenti, karena don't worry, perjalanan masih panjang, apalagi buat yang muda-muda. So just take your time. Kalau ada orang yang telah menang award di usia muda, gitu, belum tentu 20 tahun dari sekarang dia akan memenangi award juga. Dan ketika dia sukses di usia muda, itu bukan berarti itu sebuah keberuntungan atau kebahagiaan, tergantung dari sudut pandangnya. Saya selalu bilang, William Tanuwijaya, saya bilang, gila William ya, 28 tahun udah diinvest sekian triliun, itu gimana rasanya ya, naik motor aja mungkin nggak boleh kali gitu kan. Karena ya dia orang yang bertanggung jawab terhadap aset perusahaan senilai sekian puluh triliun, gimana dia bisa main basket gitu, pasti nggak boleh gitu. Dan ada luxury yang harus kita korbankan untuk diinvest sekian triliun, ya kebahagiaan kita juga mungkin akan juga harus dikurangi. Nah, itu kembali lagi kepada sudut pandang tadi. So teman-teman yang sudah jadi profesional fotografer, ini adalah the best pekerjaan buat kita ya, karena kita bisa ngatur waktu sendiri dan lain-lain. Ya kuncinya jangan ada di belakang studio aja gitu, harus justru keluar ketemu orang, bangun jaringan, ikut asosiasi seperti ini, make it happen. Baik, Kakak Vega. Siap Mas Rida. Ini seru banget nih, jam segini masih banyak yang nanya. Mas Vega, jadi aman ya, sudah terjawab ya, mudah-mudahan baik. Jadi memang ini tapi ngomong-ngomong, webinarnya gratis kan? Kalau mau nyumbang boleh Mas. Karena ini isinya daging semua ini, kenapa bisa gratis ini? Ya itulah hebatnya APFI Mas. Ya. Salut. Ya, terima kasih Mas Vega. Jadi buat teman-teman yang dengerin aja ya, saya tuh udah di kontak sama Mas Rida mungkin 3 bulan sebelum acara ini. Jadi coba menunjukkan bagaimana APF itu sangat proper sekali persiapannya, koordinasinya nggak yang lu bisa nggak besok gitu, nggak kayak gitu, udah dari awal-awal. Gue aja yang bikin Mas Rida begitu dan pengurus ya begitu rapinya. Gue aja yang kayak, ini kan masih 3 bulan lagi acaranya, kenapa baru kontaknya sekarang ya gitu. Ntar aja nanti sebulan lagi. Selalu thank you Mas Rida, udah disiapin sesinya begitu rapi. Ya, justru saya malah mau minta nanti ada sesi kedua ya mengenai branding Mas Arto, karena ini penting banget buat
saya melihat untuk kelangsungan APFI ya, karena kami APFI sendiri kan namanya juga Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Jadi isinya tuh bukan hanya fotografer, tetapi pelaku profesi fotografi. Itu yang ada di seluruh Indonesia, dan kami sudah ada di 24 provinsi dan terus bertambah ya. Tapi memang kendala asosiasi itu ya Mas Harto sama-sama tahu lah ya. Kadang-kadang pengurusnya yang di daerah suka santai-santai, sementara yang di pusat pinginnya gerak cepat gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu diseimbangkan. Tetapi saya dari materi ini banyak sekali mendapat pencerahan, dan saya ingin menindaklanjuti kerjasama dengan brand aktivis, mungkin diwakili sama Mas Harto, kita bisa melakukan kolaborasi, MOU atau apapun yang kalau buat saya ya sebagai ketua umum APFI, saya ingin kerjasama ini bisa meningkatkan profesionalisme para pelaku profesi fotografi. Itu sih yang saya ingin capai gitu ya. Seperti Harto tahu juga, dari dulu kan saya bersama Mas Darwis selalu ingin mengangkat yang namanya profesi fotografer ya, sehingga benar-benar bisa dihormati lah sebagai salah satu profesi. Nah, salah satu program unggulan memang APFI ini, mungkin Mas Harto juga tahu, adalah mengenai sertifikasi fotografi ya. Dan ini kami sendiri sedang berjalan di Lampung ini hari Rabu. Saya besok berangkat karena saya kebetulan asesor, saya besok berangkat untuk jadi asesor di Lampung. Sudah berjalan di Semarang dan Bandung. Nanti finalisasinya tanggal 13 ada di Medan, dan kami dari APFI ini dapat banper dari Kemenparekraf. Ya. Nah, itu kami dikejar nih, dikebut ya. Dikebut itu harus selesai untuk 4 kota, untuk 200 peserta. Untuk 200 peserta. Dan kebetulan sendiri APFI kan punya lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu yang bergerak melakukan asesmen di setiap kota tersebut. Dan saya pikir branding ini juga jadi penting untuk APFI agar kami APFI ya sebagai organisasi profesi itu juga punya legacy terhadap teman-teman fotografi di Indonesia. Jadi mereka makin tertarik untuk bergabung, terlibat dalam asosiasi profesi untuk memajukan profesi mereka sendiri. Begitu sih, Mas Harto. Jadi izin nanti setelah webinar ini kita masih ada komunikasi untuk tadi menjahit ya. Kalau Mas Harto bilang istilahnya menjahit ya. Menjahit hal-hal yang perlu. Oke, kita harus foto duluan nih, karena udah jam 11. Mas Rismi, monitor Mas Rismi. Siap, Mas. Bisa difoto duluan ini, yuk. Sebelum Oke, silakan diaktifkan pesertanya makin turun kameranya. Ini. Tadi udah sampai 60 sekian. Waduh, ini udah malam, udah mau siap-siap pada Pura-pura bahagia, jangan lupa. Ya, silakan Mas. Ya, dihidupkan semua kameranya. Oke ya, di room 1, oke ya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke. Mantap. Sekarang yang room 2. Di room 2, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, cuma 2 room ya? Cuma 2, ya. Oke, udah Mas Rida. Udah tinggal 40 soalnya nih. Udah tinggal 40. Ya, saya nih jaringan internetnya nggak stabil nih, turun naik udah berapa hari di tempat saya. Jadi mohon maaf, mati hidup. Ya. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 11. Sebelum saya akhiri dan berterima kasih kepada narasumber, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Kalau tidak, saya akan segera tutup. Karena mungkin yang untuk menjalankan ibadah puasa mau bersiap-siap nih untuk sahur. Gitu. Ya, setuju. Baik, terima kasih banyak Mas Harto ya sudah mau menyampaikan hal-hal yang sangat penting untuk masalah branding. Harapan saya kembali lagi kita masih terus ada kerjasama jangka panjang, insya Allah antara APFI dengan brand
konsultan brand atau apalah namanya, saya kurang paham dari tempatnya Mas Harto. Terima kasih Mas Harto. Terima kasih banyak. Baik teman-teman sekalian, ini adalah akhir daripada acara webinar Forum Kapengda. Itu disampaikan lagi oleh tim teknis, ada beberapa seri webinar. Setelah ini sekarang adalah webinar ke-9. Selanjutnya ada webinar ke-10, kita akan balik lagi bicara mengenai fotografi, yaitu street fotografi, Senin 18 April. Nah, untuk selanjutnya setelah 18 April, ada jeda cukup lama, karena saya yakin teman-teman yang merayakan Idul Fitri akan sibuk ke sana kemari, urusan keluarga, bersilaturahmi, dan sebagainya. Kita akan ketemu lagi nanti di 16 Mei setelah itu ya, di webinar ke-10. Jadi webinar 9 dan ke-10 jaraknya agak panjang, kita rehat sejenak. Nah, ini yang menarik di webinar ke-10 ini adalah saya mencoba menghubungi model sebagai narasumber. Saya ingin melihat dan mendengar dari sisi model itu, fotografer itu bagaimana sih gitu ya. Itu yang ingin saya gali. Nah, saya sedang mencoba menghubungi narasumber yang yang cukup kompeten. Kita lihatlah hasilnya seperti apa. Selanjutnya setelah itu webinar ke-11 dan 12 dan seterusnya. Oke, itu informasi dari saya selaku mewakili teman-teman Forum Kapengda. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri malam ini. Terima kasih pada narasumber atas penjelasan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada semua teman, semua rekan. Terima kasih kepada semua rekan, semua teman yang sudah hadir. Ini kayaknya freeze lagi nih internet saya. Ya. Oh, nggak freeze ya? Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Kita akhiri dulu acara malam ini. Jika ada salah-salah kata, salah-salah penyelenggaraan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di akhir kata saya tutup webinar malam ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.